Bab 2446. Hentikan. Di tepi, pria parubaya itu mengaum, tubuhnya meledak, dan meraih Luming dengan satu cakar. Kekuatan mengerikan menekan Luming. Jelas, pria ini adalah pria kuat di kerajaan surga. Begitu wajah Luming berubah, dia melempar auluan keluar, dan tubuhnya mundur dengan liar untuk menghindari serangan pria parubaya itu. Paman ke-6, beri aku pelajaran keras padanya. Ao berlari menstabilkan tubuhnya dan meraung. Melihat Luming, pria parubaya itu berkata, aku terlihat muda, tetapi pencapaian aku sangat mendalam. Aku sangat mengaguminya, aku juga senang berburu. Bagaimana dengan beberapa gerakan dengan aku? Haha. Luming mencibir, memukul yang kecil, dan yang lama keluar. Dia baru saja menunjukkan kekuatan tubuhnya sekarang. Ranah yang dia tunjukkan adalah kaisar tertinggi. Pria parubaya adalah seorang kaisar surga. Meskipun dia adalah seorang kaisar bintang 1, dia jauh di atas kaisar tertinggi. Sekarang dia telah meminta Luming untuk menemaninya beberapa langkah. Ini jelas intimidasi. Namun, Luming tidak akan takut. Mulut Luming, jejak senyum yang tak bisa dijelaskan, mengangguk bagus, yang lebih tua mengundang, beraninya generasi muda tidak mengikuti. Ya. Pria parubaya, serta kedua pria tua itu, tertegun. Mereka mengira Luming tidak akan berani menghadapi tantangan tersebut, dan kemudian mundur dari kesulitan dan dengan sukarela menyerah memasuki kolam sumsum naga. Tanpa diduga, Luming setuju. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberi Luming pelajaran yang bagus. Luming adalah pria di mata Zulong. Secara alami, dia tidak berani membunuh Luming. Namun, tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. Haha, adikku sangat sombong. Perhatikan. Saat pria parubaya itu tersenyum, dia tiba-tiba melangkah keluar dan bergegas menuju Luming. Kecepatannya luar biasa, lalu dia meraih Luming dengan satu cakar. Cakar ini, dia telah menggunakan 8 tingkat keterampilan untuk menghadapi seorang kaisar puncak, dia pasti akan menangkapnya. Ledakan. Luming, juga pukulan dari pria parubaya itu. Aku berani membawanya di depanku. Aku benar-benar bodoh. Pria parubaya itu menghina di dalam hatinya. Apa yang berani dilakukan oleh kaisar puncak untuk membawa kaisar langit di depannya? Menyentuh. Serangan dua orang, tabrakan. Pada saat ini, tinju Luming memancarkan cahaya ungu dan emas yang cemerlang. Cara untuk mendominasi. Pada saat keduanya bertemu satu sama lain, Luming mendobrak dominasi. Wajah pria parubaya itu berubah dalam sekejap, matanya menonjol keluar, menunjukkan warna keterkejutan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan teror yang luar biasa, melonjak ke arahnya. Pada saat kritis, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Raungan sengit, tubuh pria parubaya itu seperti karung yang rusak, terbang keluar, terbang ribuan mil jauhnya, untuk menstabilkan tubuhnya, semburan darah seteguk, dan lengannya, telah bengkok. Apa? Di tepi, Ao berlari, dan dua lelaki tua tercengang. Suatu gerakan. Luming sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan, dan dia terbang keluar dari pria parubaya itu, memuntahkan darah. Pria parubaya, tapi Tuhan. Otak beberapa orang, tiba-tiba, tidak bisa berputar. Luming tidak terkejut sama sekali. Dia cukup kuat untuk menekan atau bahkan membunuh seorang kaisar bintang 1. Tapi barusan, di bawah kecerobohan seorang pria parubaya, dia bukanlah lawan Luming. Mengaum. Pria parubaya itu meraung dan berubah menjadi naga sungguhan. Kekuatan naga yang besar keluar dan menyerang Luming. Dia tidak percaya. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya dan tidak bisa menang atas Luming. Prestasi Luming jelas hanya ranah kaisar agung. Tubuh naga besar, dalam sekejap, bergegas ke atas kepala Luming. Betapa masokis. Luming acuh tak acuh, ditutupi dengan cahaya ungu dan emas, seperti dewa yang mendominasi dunia. Sua. Dia berubah menjadi cahaya emas ungu, bergegas ke arah satu sama lain. Pada saat yang sama, cahaya emas ungu diringkas menjadi senjata panjang. Ini adalah tombak panjang yang dipadatkan dengan cara dominasi. Itu kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Luming mengambil bidikan dan menariknya keluar. Tembakan ini bukan hanya kekuatan tuannya, tetapi juga kekuatan tubuh. Pria parubaya itu meraung. Tanduk naga di kepala naga memancarkan kecemerlangan cemerlang dan memancarkan dua cahaya ilahi, seperti Tiandao. Dia memotong Luming. Pada saat yang sama, dia meraih cakar naga terus-menerus, menyatu menjadi cakar naga emas, meraih Luming. Beberapa jenis serangan pecah pada saat yang sama, pria parubaya itu telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, wajahnya berubah ketika serangannya bertabrakan dengan senjata panjang Luming. Serangannya, terus-menerus runtuh, senjata panjang Luming, Jenderal, mengalahkan serangannya, ke arahnya untuk menggambar.
Tubuh naga pria parubaya itu menyusut tajam dan mundur dengan liar. Namun, dia tidak bisa lepas dari serangan Luming dan ditarik oleh senjata panjang Luming di pinggangnya. Pria parubaya itu menjerit, tubuhnya terlempar puluhan ribu mil jauhnya, menabrak gunung tandus, asap dan debu dipenuhi. Desis. Aoran, ada dua orang tua, hirup udara sejuk. Kali ini, pria parubaya itu pecah dengan sekuat tenaga, tapi dia masih ditembak oleh Luming, benar-benar hancur. Dari mana pemuda ini berasal? Kekuatannya luar biasa. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Ini hanya sebuah kontes. Ini terlalu berat untukmu. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Tidak mati lagi. Luming mengusap bibirnya dan tidak peduli. Kamu. Lelaki tua itu sedikit murung. Baiklah. Pada saat ini, sebuah suara muncul. Itu adalah suara Zulong. Itu berasal dari istana. Kemudian, sesosok muncul di udara. Sosok ini bukanlah entitas, melainkan proyeksi dari Zulong. Lihat kakekku. Ao berlari, wajah kedua lelaki tua itu berubah dan berdiri untuk memberi hormat. Luming adalah favoritku. Apakah kamu keberatan dengan keputusanku? Zulong menyapu Ao Luan dan melihat kedua lelaki tua itu. Wajah ketiga pria itu berubah dengan liar, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Itu untuk meragukan caraku memandang orang. Kata Zulong lagi. Tidak, kakekku, tidak pernah. Mata kakekku seperti obor. Dua orang tua sedang sibuk. Aoran tidak berani bicara. Jika Luming benar-benar sia-sia, demi kolam sumsum naga, dia akan berjuang untuk semua yang dia katakan. Tapi sekarang kekuatan Luming terlalu luar biasa. Jangan katakan itu. Mengerikan bahwa seorang kaisar surga dibunuh oleh Luming. Sudah kubilang, latihan Luming kurang dari 200 tahun. Kata Zulong lagi. Apa, kurang dari 200 tahun. Kali ini, Ao lari dan dua lelaki tua hampir mati ketakutan. Mereka tidak akan pernah ragu bahwa Zulong akan menipu mereka dengan ini. Ya Tuhan, aku bisa menghancurkan kaisar dalam waktu kurang dari 200 tahun. Monster macam apa ini? Apakah ada orang seperti itu di dunia? Tidak heran jika Zulong memilih Luming untuk memasuki kolam sumsum naga. Sekarang, Ao sangat patuh sehingga dia tidak berani kentut. Dibandingkan dengan Luming, dia adalah sampah. Bab 2447, Subscribe Penatua. Luming. Apakah dia Luming yang telah dikenal sebagai dunia surga selama lebih dari 100 tahun, Tian Jiao pertama dari generasi muda di kerajaan Yuan, yang menjadi kaisar dengan berbagai hukum? Salah satu lelaki tua itu berbisik, dan tiba-tiba wajahnya berubah dan dia teringat sesuatu. Tidak buruk. Zulong mengangguk. Itu dia. Aoran, dua lelaki tua, kaget. Jika kamu tidak keberatan, silakan mundur. Zulong melambai. Ya. Kedua lelaki tua itu dan Ao berlari membungkuk. Kemudian mereka mundur dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Mereka membantu pria parubaya itu dan pergi dengan cepat. Luming, ikut aku. Zulong tersenyum lalu berbelok ke kanan. Luming menyentuh hidungnya dan tertawa getir. Dia memperkirakan bahwa Zulong telah mengetahui tentang situasi ini sebelumnya, tetapi dia sengaja tidak muncul. Dia ingin membiarkan Luming menunjukkan kekuatannya, sehingga Ao lari dan yang lainnya tidak akan menerimanya. Mengikuti Zulong, dia datang ke sebuah lembah di timur dan barat. Di mulut lembah, ada tirai cahaya. Jelas, ada pemblokiran arai besar di sini. Zulong melambai, barisan terbuka, dan Luming masuk. Ada pusaran di lembah. Luming, kamu masuk. Setelah pusaran air, itu adalah kolam bubur naga. Inti dari sumsum naga, yang lahir secara alami, hanya 1000 tahun sekali. Kamu menyerap inti dari sumsum naga, yaitu cukup untuk membawa tubuhmu lebih dekat ke surga. Jalan Zulong. Bisakah tubuhku menembus surga? Luming terkejut. Itu luar biasa. Sekarang dia telah mencapai kultivasi tingkat kelima dari 7 Dewa Suamong. Dia ingin berkultivasi ke tingkat ke-6. Jika tidak ada harta tingkat atas, dia hanya bisa berkultivasi sendiri secara perlahan. Bahkan jika Luming memiliki bakat luar biasa dan tidak berlatih selama ribuan tahun, dia mungkin tidak dapat menembusnya. Sekarang kita dapat membuat terobosan dengan kolam sumsum naga, yang menunjukkan nilai tinggi dari kolam sumsum naga. Pantas saja Aoran mencari masalah Luming. Terima kasih banyak. Luming dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Zulong. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Situasinya mendesak sekarang. Meski hanya ada segumpal darah yang tersisa, Moke akan berusaha membuatnya pulih. Apalagi tempatnya akan segera dibuka. Kamu adalah satu-satunya variabel sekarang. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Zulong Rot, mata penuh kekhawatiran ini. Tempat itu akan dibuka, satu-satunya variabel. Luming bingung. Apa artinya ini? Terlebih lagi, apa yang terjadi dengan gagasan membuka surga oleh para leluhur?
Lu Ming menemukan bahwa dengan peningkatan kultivasinya, dia tahu lebih banyak, tetapi dia tidak tahu lebih banyak. Sepertinya ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak dia mengerti. Tapi Zulong, jelas tidak mau bicara lebih banyak, berkata, kamu masuk. Ya. Lu Ming mengangguk, lalu melangkah maju, menuju pusaran. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tempat yang indah. Ini adalah gua bawah tanah. Ini sangat luas. Begitu Lu Ming masuk, dia mendengar suara nyanyian naga. Ini. Lu Ming melihat ke gua bawah tanah dan menemukan pemandangan yang sangat indah. Dinding gua ini ditutupi dengan jejak seperti naga. Tanda-tanda ini tidak diukir oleh manusia, tetapi lebih seperti alami dan hidup. Selain itu, di sekitar gua, tumbuh beberapa rumput spiritual, obat suci, berbentuk Jackie Chan, seperti naga kecil asli, merayap di mana-mana. Di tengah goa terdapat sebuah kolam kecil. Ada beberapa cairan emas di dalamnya. Suara nyanyian naga berasal dari kolam. Lu Ming melihatnya dan menemukan bahwa ada 9 naga emas di dalam kolam. Tidak, itu bukan naga sejati, tetapi energi mengembun, esensi yang menembus, yang terkuat. Luar biasa, sungguh menakjubkan, kolam sumsum naga, langit dan bumi terbentuk secara alami, alam sungguh indah. Lu Ming menghela nafas, lalu melepas pakaiannya dan masuk ke kolam sumsum naga. Dia duduk bersila, air di kolam bubur naga tepat di atas kepala Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki kolam bubur naga, air di kolam berubah menjadi naga kecil asli, dan mencoba mengebor ke dalam tubuh Lu Ming. Segera, Lu Ming mulai menjalankan 7 dewa Suangong dan mulai menyerap energi dari kolam sumsum naga untuk memurnikan tubuh. Energi di kolam saripati naga diserap oleh Lu Ming dan menembus ke seluruh bagian tubuh Lu Ming. Di setiap sel, tubuh Lu Ming naik dengan cepat, setidaknya ratusan kali lebih cepat dari biasanya. Lu Ming berlatih dengan sepenuh hati, melupakan segalanya, melupakan waktu, meninggalkan segalanya dan berlatih dengan sepenuh hati. Waktu berlalu, waktu hari demi hari, Januari berlalu. Air di kolam bubur naga juga perlahan turun. Dalam sekejap, itu 3 tahun. Mengaum. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming, nyanyian naga, dan kemudian, tubuhnya, suara tulang bergetar. Suara getaran menjadi lebih kuat, dan nafas Lu Ming menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ledakan. Akhirnya, terjadi ledakan besar. Nafas teror menyelimuti gua. Kaisar surga, ini adalah kaisar surga. Lu Ming akhirnya menerobos dan menembus tingkat ke-6 dari 7 dewa Suangong. Kekuatan fisik Lu Ming telah sepenuhnya mencapai ranah kaisar langit. Sekarang, Lu Ming dapat menekan kaisar langit bintang 1 umum hanya dengan kekuatan fisiknya. Selain kekuatan dominasi, kekuatan Lu Ming melonjak. Setelah itu, Lu Ming terus berlatih selama 2 bulan dan mengkonsolidasikan pencapaiannya sebelum menyelesaikan latihannya. Wah! Lu Ming Chang menarik napas, paru-parunya gelisah, dan suara nyanyian naga terdengar di tenggorokannya. Aku benar-benar ditakdirkan dengan naga. Lu Ming tersenyum, lalu bangkit dan merasakan situasi di dalam. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan darahnya bergolak seperti sungai, melonjak hingga ekstrim. Kerajaan surga. Setelah berlatih selama lebih dari 100 tahun, Lu Ming akhirnya melangkah ke ranah kaisar surga. Namun, itu adalah cara kultivasi fisik yang dia pimpin. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Lu Ming berbisik dan pergi. Ketika dia keluar dari pusaran, cahaya dan bayangan di langit menyala, dan proyeksi Zulong muncul. Sepertinya terobosan, kata Zulong sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kemudian bertanya, Tuan, aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlatih. 3 tahun. Jalan Zulong. 3 tahun. Lu Ming berbisik. Apakah kamu ingin pergi? Silakan. Jika ada yang salah, aku akan mencarimu. Jalan Zulong. Ya. Lu Ming mengangguk. Dia benar-benar ingin kembali dan melihat situasinya. Segera, Lu Ming mengikuti Zulong dan pergi dari sini. Kemudian Lu Ming pergi ke Xuan Feng dan Xuan Xiang, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Lu Ming datang ke kota kuno terdekat, mengambil susunan transmisi dan meninggalkan sarang Zulong. Setelah meninggalkan sarang Zulong, Lu Ming muncul di bagian utara wilayah surga Taiking. Kemudian Lu Ming mengambil susunan transmisi lain dan menuju ke 2 kota perbatasan. 2 hari kemudian, Lu Ming kembali ke kota Liangji. Bab 2448, Subscribe Penatua. Begitu dia kembali ke kota Liangji, Lu Ming menemukan surga Hengyu. Lu Ming. Hengyu Tiandi terkejut melihat Lu Ming. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Lu Ming ditangkap oleh ras asing. Banyak orang berpikir bahwa Lu Ming lebih berbahaya dan kurang menguntungkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 100 tahun, Lu Ming tiba-tiba muncul di 2 kota. Lu Ming, bagaimana kamu kembali? Suara gembira Kaisar Hengyu bergetar.
Lu Ming cukup tersentuh dan hanya menceritakan kisah tahun-tahun ini. Membunuh hati leluhur suci, leluhur alien, Zulong. Kaisar Hengyu sangat terkejut sehingga dia sepertinya mencerna informasi ini. Di surga, ada banyak kaisar yang tidak mengetahui keberadaan Zulong. Hengyu Tiandi seperti ini. Dia tahu begitu banyak rahasia saat ini, jadi dia perlu mencernanya. Hengyu Tiandi sangat terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming telah mengalami begitu banyak hal di dunia roh jahat, yang bisa dikatakan luar biasa. Lu Ming, apakah kamu sudah menembus surga? Hengyu Tiandi menatap Lu Ming dan merasakan darah Lu Ming melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Terobosan fisik, Xin Kui mendapatkan bantuan dari Zulong, atau setidaknya butuh ribuan tahun. Lu Ming Dao. Bagus bagus bagus. Hengyu Tiandi memiliki beberapa kata yang bagus. Tuan, bagaimana situasinya sekarang? Lu Ming bertanya. 3 tahun lalu, sejumlah besar orang kuat datang untuk bertarung di kota Lianji dan medan perang lainnya. Orang-orang yang mengaku sebagai orang penjara berasal dari dunia dewa jahat bersamamu. Dengan para ahli dari komunitas penjara bergabung, kekuatan tempur dunia surga kita telah meningkat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, klan alien, yang tidak tahu apa yang terjadi, semua merasa ngeri dan tidak mengambil inisiatif untuk melawan dan menjadi defensif. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim orang keluar kota untuk membunuh barak alien di seberang medan perang, dan sekarang ada pasukan besar yang menyerang di sana. Hengyu Tiandi menjelaskan. Ras alien telah menjadi pertahanan. Lu Ming sedikit terkejut. Menurut hukum, bahkan jika ada komunitas penjara kota di sisi surga, kekuatan keseluruhannya tidak sebaik ras alien, atau lebih buruk dari ras alien. Ras alien tidak akan menyusut untuk mempertahankan diri. Apakah ras alien ingin mempertahankan kekuatannya, dan kemudian melancarkan serangan umum setelah pemulihan leluhur suci hati pembunuh? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Memikirkan kemungkinan ini, mata Lu Ming bermartabat. Kemungkinan ini adalah yang terbesar. Lu Ming, beberapa temanmu juga mengikuti tentara dan menyerang negara lain. Mereka ingin menangkap orang penting dari pihak lain dan menanyakan informasimu. Jalan Hengyu Tiandi. Temanku. Hati Lu Ming tergerak, sepertinya Dandan menggelembungkan mereka. Tuan, aku akan pergi dan melihat-lihat. Lu Ming Dao. Ya, hati-hati, ikuti aku. Jalan Hengyu Tiandi, selesaikan, terbang ke arah tembok kota. Apakah itu, Lu Ming? Nes, siapa yang aku lihat? Lu Ming. Lu Ming tidak ditangkap oleh ras lain. Bagaimana dia muncul di sini? Apakah semuanya rumor? Sepanjang jalan, mereka yang melihat Lu Ming tercengang dan lidah terkatup. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Lu Ming ditangkap oleh ras asing, yang menyebabkan kejutan besar di wilayah surgawi dinasti Qing. Terlalu banyak berharap bahwa bakat Lu Ming akan hilang. Lu Jiming telah ditangkap selama lebih dari 100 setengah tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Jiming telah ditangkap oleh banyak orang selama lebih dari 1,5 tahun. Ketika dia datang ke tembok kota, Kaisar Hengyu meminta orang untuk membuka barisan, dan Lu Mingfei keluar. Setelah terbang keluar dari 2 kota perbatasan, Lu Ming langsung menerobos dan terbang ke sisi berlawanan dari medan perang. Kecepatannya luar biasa, dan kehampaan terus-menerus meledak. Apa kecepatan cepat? Mereka yang melihat kecepatan Lu Ming menatap dengan takjub. Dalam sekejap mata, Lu Ming menghilang dari pandangan publik. Pada kecepatan Lu Ming saat ini, itu terlalu cepat. Segera setelah itu, ada barak di depannya yang tidak terlihat. Saat ini, terjadi perang besar. Di sisi lain langit, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang barak alien, dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Saat ini, sebuah kam asing diserang oleh pasukan surgawi. Komandan pasukan surgawi ini adalah Dandan. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi, Dandan berhasil menerobos dan mencapai alam surga. Dengan Dandan, ada Gelembung, Huangling, Longchen, Ouyang tiada taraf, dan seterusnya. Lebih dari 100 tahun kemudian, orang telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka, dan kebanyakan dari mereka telah memasuki ranah kaisar sejati. Selain itu, ada beberapa master lain di surga. Bunuh. Dandan meraung dan berubah menjadi kura-kura raksasa, bertarung dengan kaisar alien. Pertarungan antara kedua pria itu sangat sengit, tapi jelas Dandan lebih kuat. Sisi lain sama sekali bukan lawan dan ditekan oleh Dandan. Di barak ini, ada pangeran ras alien. Kita harus menangkapnya dan menanyakan keberadaan Lu Ming. Kita bahkan bisa menukarnya dengan Lu Ming. Dandan berbicara kepada orang-orang. Saat Lu Ming ditangkap, pihak lain terlalu banyak minum dan tidak bisa melukai nyawa Lu Ming. Oleh karena itu, mereka masih memiliki harapan bahwa mereka belum mati. Bubble dan lainnya, melancarkan serangan sengit. Kultivasi Gelembung juga telah melangkah ke ranah Kaisar Agung, dan mencapai Kaisar Bintang 3. Sekarang, Gelembung mengendalikan jalan, dan penggunaan ruang dan waktu sempurna.
Sosoknya melintas, dan sejumlah besar orang asing di penjara. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi. Mereka langsung dibalik oleh waktu dan merosot ke periode kultivasi yang lebih lemah, dan dengan mudah dibunuh. Bahkan jika mereka berdua adalah kaisar yang hebat, selama pencapaian mereka tidak melebihi gelembung terlalu banyak, mereka sulit untuk melarikan diri. Jauh di dalam barak, ada alien berambut ungu, acuh tak acuh untuk menonton. Pria ini sebenarnya adalah kenalan Lu Ming, seorang pangeran ras alien, Iblis Tianluo. Teman Lu Ming, bagaimana kamu mati? Iblis Tianluo mencibir, lalu memberikan suara kepada kaisar yang bertarung dengan Dandan. Kaisar surga tiba-tiba dandan dan melawan beberapa gerakan, mundur. Mundur, lindungi pangeran. Kaisar alien meraung dan mundur dengan liar. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Dandan mengejar, tetapi kecepatan pihak lain juga sangat cepat, kembali ke tubuh Iblis Tianluo, dengan Iblis Tianluo kembali. Dandan dan serbuan mereka, di sepanjang jalan membunuh sejumlah besar alien. Berhenti. Tiba-tiba, Dandan berhenti. Kenapa kamu tidak terus mengejar? Beberapa orang bertanya-tanya. Lebih baik berhati-hati. Sepertinya pihak lain berniat membawa kita ke sisi ini. Jika ada jebakan, itu akan merepotkan. Ayo kembali dulu. Bagaimanapun, Dandan telah hidup lama dan pikirannya sangat teliti. Yang lainnya mengangguk. Segera, bukannya mengejar, mereka mundur. Di depannya, Iblis Tianluo juga berhenti, matanya agak dingin. Tidak ada lagi mengejar. Ini sangat hati-hati, tapi apakah menurutmu itu berguna? Bunuh aku. Iblis Tianluo meraung. Sua, sua. Dengan raungan Iblis Tianluo, tiba-tiba terjadi ledakan di bawah tanah, dan semuanya adalah alien. Di antara mereka, dua orang, nafasnya luar biasa, sebenarnya adalah orang kuat dari kerajaan surga. Asing, ada penyergapan di sini. Bab 2449, Subscribe Penatua. Ayo pergi. Wajah Dandan berubah dan dia meraung. Kerumunan terbang kembali dengan kecepatan tinggi. Jika kamu ingin pergi, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Wajah Mo Tianluo sangat ganas. Ketika dia tahu bahwa orang-orang ini adalah teman Lu Ming, dia berencana untuk membunuh semua teman Lu Ming. Di dunia roh jahat, Lu Ming membuatnya kehilangan muka. Dia membenci Lu Ming sampai habis. Kejar dan bunuh aku. Jangan tinggalkan mereka. Iblis Tianluo mengaum. Membunuh. Ras alien itu, tergila-gila pada Dandan yang mereka kejar, kecepatannya luar biasa, terutama 3 wilayah Tiandi yang kuat, dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Meskipun Dandan adalah alam kaisar surga, tetapi orang lain bukanlah alam kaisar surga, sifat kecepatan dan kaisar langit alien tidak dapat dibandingkan. Ruang dan waktu. Gelembung berubah menjadi Noumenon, tubuh menjadi lebih besar, dan seluruh tubuh memancarkan lapisan cahaya aneh, menutupi semua orang, dan semua orang merasa bahwa kecepatannya meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, Dandan muncul setelah tentara, melambaikan tangannya berulang kali, dan rune tak berujung terisi, dan dia tidak memasuki ruang. Cangkang kura-kura besar muncul di udara, menghalangi di depan ras alien. Rusak. 3 kaisar surgawi alien adalah yang pertama mengejar, dan serangan yang mengerikan terjadi. Meskipun kekuatan Dandan kuat, kultivasinya masih 1 bintang Tiandi, dan di sisi lain ada 3, dan ada 1, kultivasinya sudah mencapai 2 bintang. Siapa yang bisa berkultivasi ke wilayah kaisar surga bukanlah Tian Jiao yang tiada taranya. Sangat sulit untuk melewati level dan bertarung. Dengan bakat Dandan, dia hanya bisa menekan lawannya di level yang sama. Jika dia ingin bertarung di luar level, dia tetap tidak bisa melakukannya. Dia adalah musuh dari 3, tentu saja bukan lawan, dia mengembunkan kulit kura-kura, tak henti-hentinya rusak. Berjuang untuk waktu dan berjuang untuk mereka. Orang-orang seperti Pita, menembus langit, segera, terbang sejauh puluhan ribu mil. Mereka datang ke barak lain, di mana ada juga pasukan surgawi yang menyerang ras alien. Gelembung dan yang lainnya senang. Semuanya, datang dan bantu. Ouyang meraung. Di pasukan surga ini, ada juga orang-orang kuat di kerajaan surga. Melihat ini, mereka hanya datang untuk membantu. Namun, di kamp tentara asing, tiba-tiba terbang satu persatu yang kuat. Ingin menyelamatkan, bermimpi, melibatkan mereka. Orang-orang kuat dari berbagai ras itu menjerat pasukan surga. Sulit untuk memisahkan kedua belah pihak satu sama lain dalam pertempuran dan penyelamatan. Hahaha, jika kamu ingin orang lain menyelamatkanmu, jangan bermimpi. Kekuatan klan dewa jahatku lebih kuat darimu. Apakah kamu mengerti? Selama periode pertahanan ini, jangan berpikir kami takut padamu. Iblis Tianluo tertawa. Pada saat ini, 3 kaisar surgawi alien telah berhasil menembus serangan Dandan dan mendekati Dandan. Jangan kira aku takut padamu. Bunuh. Dandan marah,
dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan menara kecil, yang mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Prajurit surgawi. Saat itu, Dandan dibagi menjadi 4 tentara Tiandao di Pulau Dewa yang kosong. Namun, dengan kultivasi Dandan saat ini, dia hanya dapat mengendalikan paling banyak 1 prajurit Tiandao. Itu tentara surgawi, bubar. Wajah ketiga Kaisar Alien berubah dan tersebar. Ledakan. Para prajurit dari jalan surgawi bergetar ke depan, dan 2 bintang Kaisar Surga langsung bergegas, melambaikan tomahawk, dan membombardir para prajurit surga dengan pemboman berat. Getaran yang keras, Kaisar Bintang 2 alien itu terguncang bola balik, dan menara juga terguncang untuk terbang kembali. Dandan adalah seorang Kaisar Bintang. Dia mengendalikan tentara surga, dan bisa melawan 2 bintang. Sua. Pada saat ini, 2 dewa alien lainnya, menuju gelembung, mereka bergegas pergi. Wajah Dandan sangat berubah, gelembung mereka, tetapi tidak ada Kaisar Surga, bukan lawan dari Kaisar Surga, jika Kaisar bergegas lewat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dandan mengertakkan gigi, memanipulasi tentara surga, dan meledak ke arah 2 Kaisar Surgawi. Lawanmu adalah aku. Kaisar Bintang 2 alien itu mencibir dan bergegas lagi. Dia melambaikan kapaknya dan membunuh Dandan. Namun, Dandan tidak punya pilihan selain mengendalikan tentara surga dan membombardir musuh. Dengan kultivasi Dandan, bahkan jika dia mengendalikan tentara surgawi, dia hanya dapat melawan paling banyak 1 Kaisar Langit 2 bintang, dan 2 Kaisar Surgawi 1 bintang lainnya tidak dapat menghentikannya. Tidak, lari, bubar. Dandan mengaum, sekarang, bisa melarikan diri satu persatu. Jika kamu ingin pergi, bahkan tidak ingin pergi. Seorang Kaisar Alien mencibir padanya, dan kecepatannya sangat cepat. Dia menangkap gelembung-gelembung itu dalam sekejap, dan mengeluarkannya dengan 1 tangan. Blokir. Di ketentaraan, ada seorang lelaki tua yang mengaum, dengan budidaya kaisar tertinggi, menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan membombardir kaisar asing. Selain itu, ada lebih dari selusin ahli, juga menembak kaisar bersama. 10 master ini semuanya adalah kaisar tingkat tinggi dan elit pasukan ini. Boom! Serangan kedua belah pihak bertabrakan, tetapi bagaimanapun juga, Kaisar Surga adalah Kaisar Surga, dan lebih dari selusin kaisar tingkat tinggi bergandengan tangan, yang jauh dari lawan Kaisar Surga. Di sisi surga ini, lebih dari selusin kaisar tingkat tinggi gemetar hebat, meludahkan darah dan terlempar ke belakang. Secara khusus, beberapa yang lemah, tetapi juga tubuh meledak, jatuh di tempat. Pada saat ini, kaisar alien lainnya, sudah dekat dengan gelembung, Huangling, Long Chen, Ouyang tak tertandingi, dan seterusnya. Mengejanya. Berkelahi dengannya. Ouyang tak tertandingi, Chen panjang dan mata merah lainnya, mengerahkan kekuatan penuh mereka, bahkan jika itu untuk mati, tetapi juga untuk bertarung sampai mati. Wah! Pada saat ini, cahaya emas ungu di kejauhan terbang ke sisi ini. Cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap mata, cahaya ungu keemasan terbang. Itu adalah senjata emas ungu panjang, yang sangat tajam dan menusuk Kaisar Alien. Itu sangat kuat. Wajah Kaisar Alien berubah dan dia merasakan krisis. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang tombak emas ungu itu. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi, tombak emas ungu meledak, dan Kaisar Alien, kemudian tubuh terguncang, kembali mundur gila, satu mundur ratusan mil, getaran non-stop tangan lainnya, aliran darah keluar. Diselamatkan. Gelembung, Ouyang tiada taraf, Long Chen, Huangling, mereka sangat senang. Tampaknya seorang penatua surga telah tiba. Siapa? Kaisar Alien meraung. Orang yang membunuhmu. Suara dingin terdengar, dan kemudian, cahaya emas ungu menyala, sesosok, tiba-tiba muncul dari kehampaan. Luming. Luming, ini Luming. Ketika mereka melihat bayangan tubuh, Huangling dan Ouyang Wushuang tercengang, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan kemudian mereka sangat gembira. Itu Luming. Mereka melihat Luming di sini. Bukankah Luming dibawa ke dunia roh jahat? Bagaimana itu bisa terjadi di sini? Mereka juga ingin menangkap orang penting satu sama lain dan menanyakan tentang berita Luming. Semua ini benar-benar tidak terduga. Jadi, Luming baru saja menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Baru saja senjata itu berhenti, tetapi memukul mundur seorang kaisar surga dan melukainya. Kakak Luming. Bubble berseru kaget. Hahaha, Luming, bocah, aku tahu kamu baik-baik saja, haha. Dan bahkan lebih gila lagi. Bab 2450, Subscribe Penatua. Luming melirik orang-orang dan menemukan bahwa mereka baik-baik saja. Dia menghela napas lega. Luming, ini kamu. Tidak jauh dari sana, mata iblis Tianluo sangat dingin, penuh dengan pembunuhan ganas, menatap Luming.
Setelah pertempuran dunia penjara, seluruh dunia penjara menghilang. Secara alami, Iblis Tianluo tahu itu. Ketika orang-orang dari dunia penjara datang ke dunia surga, dia mengetahuinya sejak lama. Iblis Tianluo, ini kebetulan. Aku akan mengirimmu ke jalan hari ini. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Hahaha, suara yang besar, bunuh dia untukku. Iblis Tianluo minum dan meminta tangannya untuk turun dan membunuh Lu Ming. Meskipun Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang kuat, bahkan memiliki kemampuan untuk mengalahkan pangeran pertama, ada beberapa kaisar surgawi di sini. Hari ini, dia ingin Lu Ming mati di sini. Membunuh. Membunuh. Dua kaisar bintang satu minum dan bergegas ke Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi mata Lu Ming tenang, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya emas ungu, yang memadatkan senjata emas ungu panjang. Bersenandung. Otot-ototnya bergetar, dan tubuhnya melesat menuju salah satu bintang, dan kecepatannya secepat mungkin. Sekarang tubuh Lu Ming telah menembus alam surga, dan ototnya dapat bergetar 10 miliar kali dalam sekejap. Kekosongan tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam dan semuanya telah hancur. Ledakan. Tombak menyapu Kaisar Bintang. Ini. Ketika Lu Ming mengeluarkan senjata, Kaisar Alien memiliki firasat buruk, seolah-olah akan dihancurkan oleh senjata ini. Dia berteriak histeris, mencoba keluar, mencoba menghadang, tapi semuanya sia-sia. Menyentuh. Tubuh Kaisar Alien itu seperti karung pasir, yang hancur berkeping-keping, pecah berkeping-keping dan berterbangan. Mata semua orang, mau tidak mau menatap tajam. Bukan hanya Dandan, Pao Pao Pao, Huang Ling dan lainnya, tetapi juga pasukan surgawi di kejauhan. Mereka berperang dengan bangsa lain. Pada saat ini, mereka terkejut tak terkira. Itu adalah seorang Kaisar Surga. Dia dibunuh oleh Lu Ming dan meledak di udara. Dampaknya terlalu kuat. Mo Tianluo bahkan lebih terkejut. Beberapa tahun yang lalu, Lu Ming menantang daftar umur panjang di dunia roh jahat. Meski kekuatan tempurnya kuat, itu hanya sedikit lebih kuat dari pangeran pertama. Meski Kaisar tak terkalahkan, masih ada celah dibandingkan dengan Kaisar Surga. Namun, sudah berapa lama Lu Ming dapat meledakkan Kaisar Langit dengan satu tembakan? Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan dan dipromosikan terlalu cepat, yang membuatnya takut. Saat ini, Kaisar Alien lainnya, hampir mati ketakutan, bereaksi dan mundur dengan gila-gilaan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming berbicara dengan dingin, otot-ototnya bergetar, dan tubuhnya meledak. Setelah beberapa tarikan napas, dia menyusul alien itu. Tolong aku. Kaisar Alien meraung dan bergegas ke Kaisar Bintang 2. Dia ingin Kaisar 2 Bintang menyelamatkannya, tetapi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Tian Daobing dan terus-menerus membombardir pihak lain, mempersulit pihak lain untuk memiliki kesempatan untuk membantu. Lu Ming telah membunuhnya, dan tombaknya menyapu, menempuh jarak ribuan mil. Kaisar Alien tidak bisa menghindarinya. Dia meraung putus asa dan melawan. Namun, kultivasinya hanyalah seorang Kaisar Bintang. Bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming? Setelah tombak panjang menyapu, dia melangkah ke jejak ras alien sebelumnya dan diledakkan di udara. Lu Ming melintas dan menyingkirkan gelang penyimpanan pihak lain. Lari-lari-lari. Ketika Lu Ming membunuh alien itu, Mo Tianluo telah melarikan diri dengan gila-gilaan. Sisa pasukan alien, ikuti dia lari gila. Hentikan dia untukku, hentikan dia untuk sang pangeran, apakah kamu mendengarku? Mo Tianluo memberitahu anak buahnya. Tapi tidak ada yang mendengarkannya, bercanda, berhenti untuk menghentikan Lu Ming, adalah jalan buntu, yang sangat bodoh. Saat ini, Lu Ming mengejar Tianluo yang terpesona. Mo Tianluo hampir menangis dan meraung dengan liar, hentikan dia, kamu berani melanggar perintah pangeran ini. Aku akan membunuh kalian semua, dan aku akan menghancurkan 9 klanmu. Namun, ras alien lain berlari lebih cepat darinya. Sepertinya tidak ada yang membantumu. Suara dingin terdengar di belakang iblis. Iblis Tianluo melompat ketakutan. Lu Ming, selamatkan hidupmu. Iblis Tianluo berteriak, dia takut di luar kendali dan tidak berani melawan. Kamu mencoba membunuhku dan temanku berulang kali. Bisakah kamu menyelamatkanku? Lu Ming mencibir, tombaknya terkejut, kekuatan teror, hancurkan Iblis Tianluo. Iblis Tianluo berteriak, tubuhnya menjadi bubuk, dan kemudian jatuh. Ledakan. Saat ini, Kaisar Bintang 2 mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Dandan, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jangan coba-coba pergi. Dandan meraung, memanipulasi tentara surga, dan saling mengejar dengan putus asa. Di atas prajurit surgawi, cahaya yang kuat meledak dan meraung ke sisi lain. Lu Ming, di sisi lain, juga menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan mengejar lawan. Bunuh semua alien. Saat ini,
Pao Pao Pao, Ouyang Wushuang dan lainnya, dengan pasukan besar, mengejar dan membunuh alien yang melarikan diri itu. Kecepatan Luming sangat cepat, dan Kaisar Dua Bintang itu digigit erat oleh Dandan, yang membuatnya sulit untuk mengerahkan kecepatannya sepenuhnya. Segera, dia didekati oleh Luming. Wah! Luming melempar tombak dari jalan tuannya dan menembak ke arah Kaisar Bintang Dua alien. Kecepatannya sangat cepat. Di mata ketiga Kaisar Bintang Dua alien, cahaya kehancuran meledak. Itu bertabrakan dengan senjata panjang Luming. Meskipun diblokir, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mandek. Dengan cara ini, Dandan mengambil kesempatan untuk mengejar dan mengendalikan Tian Daobing. Menara kecil itu berubah menjadi menara besar, mengirimkan tekanan besar surga dan menekan musuh. Di tangan Luming, ada kekurangan senjata. Sekarang, tubuh Luming telah mencapai ranah Kaisar Langit, dan dapat sepenuhnya mengilhami kekuatan para prajurit surga. Telapak tangan dan otot Luming bergetar dan mengirimkan ketombak liar yang besar. Pistolnya juga bergetar hebat, dan kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Wah! Saat Luming tiba, tombaknya meledak. Kaisar Bintang Dua alien, memblokir serangan Dandan, memegang kapak besar dan menempel pada Luming. Kapan? Raungan memekakkan telinga, tubuh alien Dua Bintang Kaisar syok gila, mundur gila, memuntahkan seteguk darah. Satu gerakan, dia terluka. Apalagi tomahawk di tangannya, ada retakan. Kaisar Bintang 2, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari Kaisar Bintang 1. Namun, dia tidak memiliki prajurit surgawi. Sekarang Luming, bahkan dengan tubuh fisiknya dan mengendalikan tombak liar, sudah cukup untuk melawan Kaisar Bintang 2. Selain itu, dengan cara dominasinya, kekuatan tempur Luming benar-benar lebih unggul dari Kaisar Bintang 2. Membunuh. Luming berteriak dan membunuhnya lagi. Pada saat yang sama, Dandan juga mengendalikan tentara surga dan membunuh mereka. Dikepung oleh Luming dan Dandan, pihak lain bahkan lebih tak terkalahkan. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, itu tidak akan membantu. Setelah menolak beberapa gerakan, Luming menembaknya dan hampir memotong tubuhnya menjadi dua. Kemudian Dandan mengendalikan Tian Daobing untuk menekannya dan membunuhnya sepenuhnya. Bab 2451, Subscribe Penatua. Dua Kaisar Surgawi Alien terbunuh, dan tiga Kaisar Surgawi Alien jatuh sepenuhnya. Dan Pao 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 dan lainnya, dengan pasukan besar, mengejar dan membunuh banyak orang asing, dan sisanya melarikan diri. Luming, ini sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu melampauinya lagi. Dandan menatap Luming dengan wajah muram. Hei hei, tidak normal dilampaui olehku. Siapa aku? Kebanggaan surga yang tak terkalahkan. Di depan Dandan, wajah Luming lebih tebal dari dirinya. Benar saja, Dandan bahkan lebih kesal, menunjukkan ekspresi dipukul. Ayo pergi, ayo terus bunuh musuh. Luming tiba dan melihat barak alien di kejauhan. Di sana, pasukan besar di alam surga berperang melawan tentara alien. Membunuh. Ya, itu akan menggigit gigi orang ludan untuk melampiaskan depresinya. Melihat Luming dan Luming datang, orang-orang asing itu terkejut. Mereka dengan cepat mundur ke barak dan membuka barisan besar untuk melawan. Luming dan Luming keluar dari kamp. Lihat kedua kaisar. Di tentara surga, banyak orang memiliki hati yang penuh hormat. Selain itu, ada beberapa orang yang mengenal Luming di pasukan surga ini. Misalnya, ada dua orang di ketentaraan. Tapi saat ini, mata mereka ke arah Luming penuh kekaguman. Jelas bahwa Luming telah melangkah ke Kaisar Surga, dan sejak itu, dia berada di puncak. Mereka ingin menjadi Kaisar Surga, aku tidak tahu berapa tahun dan berapa banyak hal yang bisa mereka lalui. Mantan lawan, tetapi telah menjadi Kaisar Surga, di luar mereka terlalu banyak, hati mereka sangat kompleks. Terima kasih kembali. Luming melambai sesuka hati. Setelah mengatakan itu, Luming melirik ke kam alien dan menemukan bahwa sebagian besar orang dari kelompok alien telah mundur ke belakang, kecuali untuk membuka barisan besar. Kakak Luming. Pada saat ini, gelembung dan lainnya, juga terbang, menggelembung langsung ke lengan Luming. Bubble, kamu sudah dewasa. Luming menyentuh kepala gelembung itu. Lebih dari 100 tahun kemudian, gelembung itu akhirnya membesar. Sepertinya gadis berusia 7 atau 8 tahun, lebih cantik. Tentu saja. Cara mulut Bubble Du, wajah kecil merah. Ayo keluar dari sini dan kembali ke kota dengan dua perbatasan. Lu Mingdao. Apa yang terjadi di sini, aku yakin, akan segera menyebar ke ras lain. Saat itu, pasti akan ada orang asing yang lebih kuat. Dengan kekuatan Luming saat ini dan senjata hutan belantara yang hebat, bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Bintang 3, Luming percaya diri, dan bahkan jika dia dikalahkan, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi sulit untuk melindungi orang lain. Jika kamu mencapai tingkat Kaisar Bintang 4, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri.
Oke, kembali. Dan juga mengangguk. Termasuk pasukan besar lainnya, mereka juga berniat untuk kembali ke Liangjiecheng. Mereka semua terbang ke dua kota perbatasan bersama. Tidak ada kecelakaan di jalan. Segera setelah itu, mereka kembali ke dua kota perbatasan dengan selamat. Teman tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Secara alami, ada banyak topik, seperti Dan, Pao Pao Pao, dan Huang Ling. Mereka sangat penasaran dengan pengalaman Lu Ming selama ini. Mereka menahan Lu Ming untuk minum bersama dan berbicara. Lu Ming juga memberikan penjelasan singkat tentang pengalaman tahun-tahun ini, dan para penonton sangat terpesona. Selama periode ini, Lu Ming mengetahui bahwa Long Chen juga telah kembali ke Tanah Suci dan menikahi si Yanlin. Lu Ming juga senang untuknya. Seiring berjalannya waktu, dia mengungkapkan rasa terima kasih dan kebenciannya terhadap keluarga Xie. Hingga keesokan harinya, semua talenta tersebar. Lu Ming datang ke rumah sakit lain dan tinggal di sini. Dia berencana untuk kembali ke Yuanji untuk mengunjungi orang tuanya dalam 2 hari. Namun, hanya sehari kemudian, sekelompok orang dari Dan, Pao 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 dan Long Chen datang ke halaman lain tempat tinggal Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, siapa yang kita bawa ke sini? Dan tertawa. Siapa ini? Lu Ming tersenyum dan melirik. Kemudian dia melihat seorang pemuda di tengah keramaian. Tampaknya, di usia 20-an, dia bermartabat dan tampan, mirip dengan Lu Ming dalam 7 atau 8 poin. Kelaparan Tuhan. Mata Lu Ming cerah. Meskipun selama 100 tahun terakhir, Lu Ming segera menyadari bahwa pemuda ini adalah dewa kelaparan melalui nafasnya. Ayah. Lu Shen Huang memanggil, dan matanya penuh keterkejutan. Kemudian, Lu Shen Huang menggandeng tangan seorang wanita muda dan menghampirinya. Wanita ini sangat cantik. Dia tidak lebih buruk dari Huang Ling dan Qiu Yue. Di tangannya, dia menggendong seorang gadis kecil, berusia 2 atau 3 tahun, dan memakai 2 kuncir, yang sangat cantik. Ayah. Wanita muda itu mengedipkan matanya yang besar, menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan memanggil dengan lembut. Putra kolam, panggil kakek. Lu Shen Huang menatap gadis kecil itu. Kakek, kakek. Gadis kecil itu menangis dengan susu. Apa? Lu Ming terikat lidah dan terpana. Jelas, wanita muda ini adalah istri Lu Shen Huang, dan gadis kecil itu adalah putrinya. Dia menyelamatkan lingkaran dari dunia dewa jahat. Tak disangka, Lu Shen Huang sudah menikah dan memiliki seorang putri. Hahaha, Lu Ming, apakah kamu bodoh? Dan tertawa. Pergilah. Lu Ming berteriak pada Dan, lalu menatap Lu Shen Huang dengan senyum di wajahnya dan berkata, oke. Lu Ming bahkan mengatakan beberapa hal baik, penuh kehangatan di hatinya. Ini adalah kerabatnya. Shen Huang, siapa nama mereka? Tanya Lu Ming. Ayah, namanya Mu Wansuan, dan lelaki kecil ini adalah Luci. Pengenalan Lu Shen Huang. Oke, Luci, Cier, ayo, biarkan kakek memelukmu. Lu Ming meraih Luci. Gadis kecil itu sama sekali tidak mengenali hidupnya. Dia naik ke atas Lu Ming dan berguling di pelukan Lu Ming. Lu Ming dengan hati-hati menggunakan kekuatan dunia untuk menahan Luci, karena takut dia akan jatuh secara umum. Dalam 2 tahun, dia bisa dilatih. Lu Ming berkata sambil tersenyum dan memberitahu Lu Shen Huang. Yah, aku baru saja meletakkan dasar untuknya dengan obat ajaib, dan aku akan memintanya untuk berlatih dalam 2 tahun. Lu Shen Huang mengangguk. Apakah kamu sudah bertemu dengan kakek nenekmu? Lu Ming bertanya lagi. Lu Shen Huang sedikit tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Besok, temui mereka bersamaku. Lu Ming Dao. Bagus. Lu Ming mengangguk. Setelah beberapa saat, Dan yang lainnya pergi dengan penuh minat. Di halaman, hanya Lu Ming, Lu Shen Huang, Mo Wansuan dan Luci yang tersisa. Gadis kecil itu telah meringkuk di pelukan Lu Ming, enggan untuk keluar. Si kecil. Lu Ming tersenyum, lalu cahaya ungu kemasan memenuhi tubuhnya, menutupi Luci. Ini adalah kekuatan dominasi. Lu Ming harus menggunakan kekuatan dominasi untuk meletakkan dasar bagi Luci dan memperbaiki tubuhnya. Betapa misteriusnya kekuatan dominasi, yang bisa menyesuaikan tubuh Luci dengan sebaik-baiknya. Lu Shen Huang dan Mu Wansuan secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ming. Mereka berdiri diam di pinggir tanpa bicara. Itu sehari penuh sebelum Lu Ming selesai. Dan tubuh Luci telah mengalami perubahan getaran bumi. Itu telah menjadi murni dan bebas dari skala. Di masa depan, dia akan mulai berlatih. Kecepatan kultivasi akan sangat luar biasa. Bab 2452, Subscribe Penatua. Shen Huang, bagaimana kabarmu sekarang? Lu Ming ragu-ragu dan bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkan Lu Ming. Ibu sama seperti sebelumnya.
Jalan terpencil Lusen. Yah, saat kita kembali dari Yuanji, kita akan menemukan ibumu. Lu Mingdao. Saatnya menyelesaikan masalah Xian Yanxing, jika tidak, Lu Ming selalu khawatir. Ayo pergi. Lu Ming bangun, dan beberapa orang Lusen Huang mengikutinya dan pergi ke jalan kembali ke kerajaan Yuan. Lu Ming kembali ke kerajaan Yuan beberapa kali dan sudah terbiasa dengan jalannya. Tak lama kemudian, Lu Ming dan istrinya kembali ke Gunung Yuan kerajaan Yuan melalui lorong kosong. Yuanji masih damai. Pada awalnya, ras alien menggunakan tulang tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya untuk membuka saluran ke dunia Yuan. Untungnya, mereka ditemukan oleh Lu Ming dan mereka. Dalam perang itu, Lu Ming ditangkap, tetapi Titan Longikon dan Ulat Sutera 9 kehidupan tiba dan menyelamatkan dan Pao Pao, serta Tu Yilei. Kemudian pesan itu dikirim ke surga. Surga mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menjaga jalan di sana. Ras alien tampaknya tahu bahwa hal-hal tidak dapat dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak terus membuka saluran, juga tidak menyerang dari sana. Oleh karena itu, Yuanji masih damai. Lu Ming, dengan beberapa orang, terbang ke kota Tiandi. Pada saat itu, orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga masing-masing menduduki wilayah keluarga Han Asli dan keluarga He. Di belakang olah kekacauan, beberapa dalang dikirim untuk menjaga kedua keluarga, menjadikan kedua keluarga itu sekuat emas. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan yang stabil, banyak ahli bermunculan. Lembah Longshan, kekuatan Liga Naga, terus meningkat. Di halaman yang luas, Lu Yuntian dan Li Ping sedang mengobrol. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun, mereka belum menjadi tua, tetapi semakin muda. Lu Ming meninggalkan banyak sumber daya saat itu. Meskipun bakat kultivasi Li Ping sangat buruk, dengan banyak sumber daya dan bimbingan dari beberapa ahli di kerajaan besar, prestasinya masih mencapai ranah Kaisar Wu. Kaisar Wu dapat hidup 10 hingga 20 ribu tahun, dan wajahnya secara alami terlihat sangat muda. Yah, sudah lebih dari 100 tahun. Bagaimana dengan Minger? Li Ping menghela nafas, matanya penuh dengan rindu. Nyonya, Tuan Muda sedang dalam proses penutupan. Aku yakin begitu dia meninggalkan Bea Cukai, dia akan kembali menemui kamu. Di tepi, jalan bulan musim gugur. Mereka tidak memberitahu Li Ping dan Lu Yuntian tentang penangkapan alien oleh Lu Ming. Mereka merahasiakannya dari mereka, hanya saja Lu Ming mengasingkan diri. Selama bertahun-tahun, Qiu Yue telah menemani Li Ping dan Qiu Yue. Benar, ini benar-benar keluarga wanita. Kamu dapat melihat bahwa kamu berada di ranah Kaisar Wu. Kamu tidak memiliki wawasan apapun. Tidak normal jika Minger ditutup selama 100 tahun sekaligus. Lu Yuntian mengatakan sesuatu kepada Li Ping. Hanya hatimu yang lebar. Li Ping menatap Lu Yuntian. Pada saat ini, bulan musim gugur tampaknya memiliki arti, memandang ke langit. Langit kosong tiba-tiba bergetar, celah angkasa muncul, dari dalam, dari beberapa bayangan. Itu Lu Ming. Qiu Yue tertegun sejenak, lalu tubuhnya yang halus bergetar dan air matanya mulai mengalir. Dia bergumam, Tuan Muda sudah kembali. Ini Tuan Muda. Qiu Yue tahu bahwa Lu Ming telah ditangkap oleh ras asing. Secara alami, dia sangat khawatir. Aneh kalau dia tidak bersemangat melihat Lu Ming saat ini. Mendengar kata-kata bulan musim gugur, Li Ping dan Lu Yuntian juga melihat ke langit. Minger. Mereka juga sangat senang. Ayo turun. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman, lalu dia turun dan jatuh ke halaman. Beberapa orang dari Lusen Huang mengikutinya. Ayah ibu. Lu Ming tersenyum. Minger, kamu akhirnya keluar dari celah. Li Ping juga sangat bersemangat. Dia melihat beberapa orang di Lusen Huang dan tertegun. Karena Lusen Huang dan Lu Ming terlalu mirip. Minger, mereka. Lu Yuntian juga sedikit terpana. Batuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan memperkenalkannya, ayah dan ibu, ini putraku, yang bernama Lu Sen Huang. Itu adalah istri Sen Huang, Mo Wan Xuan, dan lelaki kecil ini, putri Sen Huang, cucu perempuanku, Lu Qi. Li Ping dan Lu Yuntian tertegun di sana. Tapi hanya sesaat, wajah mereka penuh senyum. Tanpa diduga, mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 100 tahun. Mereka bahkan punya cucu. Tidak hanya itu, cucu mereka sudah menikah, tetapi anak perempuan mereka semua. Tiba-tiba, ada begitu banyak keturunan. Pasangan tua itu secara alami bersemangat. Kakek, nenek. Kakek, nenek. Lu Sen Huang dan mangkuk kayu suan keduanya maju untuk memberi hormat pada Li Ping dan Lu Yuntian. Kakek buyut, juga nenek. Si kecil juga menangis dengan susu. Oke, jangan terlalu sopan. Pasangan tua itu tidak bisa menutup mulut mereka dengan tawa. Sebuah keluarga,
darah lebih kental dari air, akrab dengan alam dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Li Ping memeluk Luci dan mengobrol dengan mangkuk kayu Suan, sangat bahagia. Yah, itu benar-benar sikap nyinger, haha. Lu Yuntian menepuk bahu Lu Shen Huang dan tertawa terbahak-bahak. Keluarga itu bahagia. Bulan musim gugur berdiri di samping, mata penuh iri. Betapa dia berharap bisa melahirkan Luming. Nyinger, dewa kelaparan adalah ibunya. Setelah beberapa saat, Li Ping bertanya pada Luming. Ini Nianxing, kata Luming. Bagaimana dengan dia? Li Ping bertanya dengan prihatin. Ada yang harus dia lakukan sekarang. Jangan khawatir, aku akan segera membawanya menemuimu. Lu Mingdao. Setelah beberapa saat, Lu Yuntian memerintahkannya untuk turun dan menyiapkan jamuan makan. Dan berita kembalinya Luming juga menyebar, yang menarik sorakan Liga Naga dan Lembah Dewa Naga. Luming adalah andalan mereka. Tanpa Luming, mereka selalu merasa tidak nyaman. Bahkan, ada desas-desus bahwa Luming telah jatuh. Selalu ada suasana tidak nyaman di aliansi naga dan lembah dewa naga. Sekarang Luming muncul, semua orang secara alami bahagia. Pada malam hari, sinar bulan tersebar, dan tanah tampak seperti lapisan es. Di luar kota Tiandi, di puncak gunung, bulan musim gugur berdiri di sini dengan tenang, memandang ke kejauhan dengan tenang. Oh! Untuk waktu yang lama, bulan musim gugur menghela nafas dengan lembut. Bulan musim gugur, apa yang kamu keluhkan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qiu Yue terkejut. Dia berbalik dan melihat Luming. Dia menatapnya sambil tersenyum. Sedikit, Puan muda. Wajah Qiu Yue memerah. Luming menghampiri dan memegang tangan kecil Qiu Yue. Bulan musim gugur, terima kasih. Lu Mingdao. Pikiran Automun, dia tidak akan tahu. Terima kasih, Tuan muda. Jalan bulan musim gugur. Terima kasih telah merawat orang tuaku selama bertahun-tahun. Lu Mingdao. Ini yang harus aku lakukan. Sebelum Qiu Yue selesai, bibirnya yang hangat disegel oleh bibir Luming. Tubuh Automun Jiao bergidik, perlahan-lahan menutup matanya, sudut mata, dua tetes air mata jernih, di pipi putih. Untuk waktu yang lama, bibir terbelah. Bulan musim gugur, aku, Luming, akan hidup untukmu dalam hidup ini. Suara tegas bulan berdering di musim gugur. Bab 2453, Subscribe Penatua. Aku akan hidup untukmu. Ini adalah sumpah Luming untuk bulan musim gugur. Setelah lebih dari 100 tahun di dunia dewa jahat, Luming telah menemukan banyak hal. Beberapa orang tidak bisa hidup sesuai dengan itu. Misalnya, Qiu Yue, dengan hati dan jiwanya, telah membayar terlalu banyak untuk Luming. Apalagi dia tidak pernah meminta apapun. Bagaimana Luming bisa tahu bahwa dia tidak akan dipindahkan? Terima kasih, Tuan Muda. Bulan musim gugur bersandar di pelukan Luming dan memeluk Luming dengan erat, seolah dia tidak akan pernah melepaskannya. Cahaya bulan akan menjadi bayangan dua orang, tarik sangat panjang, seperti satu. Kali ini, Luming tinggal di kota Tiandi selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Luming tidak banyak berlatih, dan dia menemani Li Ping dan Lu Yuntian. Tentu saja, Luming juga meluangkan waktu untuk berkhotbah. Selain orang-orang dari Liga Naga dan Lembah Naga, orang-orang dari kekuatan lain di kota Tiandi juga berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbah Luming. Begitu Luming mulai berbicara, napas mengguncang semua orang. Luming, seperti dewa yang mendominasi dunia, menjelaskan misteri dunia secara tajam dan gamblang. Tuhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Luming pasti telah mencapai ranah Kaisar Langit, dan Kaisar Agung sama sekali tidak memiliki momentum seperti itu. Desas-desus bahwa Luming adalah Kaisar Surga, yang mengguncang seluruh kota Tiandi, dan kemudian seluruh tanah Yuanshan terguncang. Dan berita ini, dengan kecepatan yang mengerikan, menyebar ke tempat lain, seluruh batas Yuan, bertiup kencang. Luming Cheng adalah Kaisar Surga. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut dengan berita ini. Luming tinggal di kota Tiandi selama beberapa bulan, dan kemudian kembali ke surga bersama beberapa orang yang mendarat di Shenhuang. Setelah kembali ke surga, dia terus mengemudi ke tempat tinggal Xian Yanxing. Selama lebih dari 100 tahun, tempat tinggal Xian Yanxing tidak berubah, tetap tempat itu. Dari kejauhan, Luming dapat melihat bahwa Xian Yanxing sedang berlatih di puncak gunung, ditutupi lapisan kekuatan hitam yang aneh. Kaisar tertinggi. Merasakan napas Xian Yanxing, Luming senang. Dia takut prestasi Xian Yanxing terlalu tinggi. Jika Xian Yanxing juga mencapai alam Kaisar Surga, akan lebih sulit baginya untuk mengendalikan Xian Yanxing. Tapi prestasi Xian Yanxing hanya di ranah Kaisar Agung, jadi Luming yakin. Kamu berdiri di sini, jangan datang ke sini. Luming memberitahu Lu Shenhuang beberapa orang, lalu melangkah maju, menuju Xian Yanxing.
Ketika jarak antara mata Lu Nianli, mata Xian Yanli terasa dingin. Semut Mall yang rendah hati, itu kamu, mati. Xian Yanxing minum, tubuhnya berubah menjadi pita hitam, dan membunuh Lu Ming. Wah! Saat mendekati Lu Ming, sebuah pedang panjang muncul di tangan Xian Yanxing. Dengan pedang terpotong, cahaya pedang gelap memotong ke Lu Ming. Lu Ming menggunakan cara mendominasi. Telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya emas ungu, dan dia membelahnya. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang Xian Yanxing dan meledak menjadi raungan sengit. Lampu pedang Xian Yanxing pecah, dan tubuhnya yang halus terkejut. Dia mundur 2 langkah. Tapi tubuh Lu Ming juga syok gila, langkahnya mundur beberapa langkah. Kekuatan teror. Lu Ming terkejut. Dia bertabrakan dengan Xian Yanxing. Dia merasa bahwa kekuatan Xian Yanxing begitu kuat bahkan kekuatannya yang mendominasi akan tercabik-cabik. Meskipun kultivasi Lu Ming saat ini hanya seorang kaisar bintang, Lu Ming dapat menekan atau bahkan membunuh kaisar langit 1 bintang dengan caranya yang mendominasi. Kekuatan bertarung semacam ini dikalahkan oleh Xian Yanxing. Kekuatan tempur Xian Yanxing juga luar biasa. Dengan kultivasi kaisar tertinggi, dia bisa bertarung melampaui level dan bahkan membunuh kaisar surga. Membunuh. Xian Yanxing minum dan membunuh Lu Ming lagi. Di telapak tangan Lu Ming, senjata panjang mengembun dan menyapu Xian Yanxing. Lu Ming tidak keluar dari kekuatan tubuh, tetapi bertarung melawan Xian Yanxing dengan kekuatan yang mendominasi jalan. Ledakan, ledakan. 2 orang bertabrakan terus-menerus, dan dalam sekejap mata, mereka bertarung dalam lusinan gerakan. Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tertinggal. Dia bukan lawan Xian Yanxing dengan cara mendominasi. Untungnya, dia tidak bisa membuat terobosan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menekannya. Bersenandung. Otot dan tulang Lu Ming bergetar, dan kekuatan fisiknya mulai meledak. Dengan kombinasi kekuatan fisik dan cara dominasi, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Saat tombak itu diguncang, kekuatan mengerikan itu menyerbu ke arah Xian Yanxing. Tubuh Xian Yanxing memudar dan wajahnya menjadi pucat. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menuangkannya ke Xian Yanxing. Tombak menyapu Xian Yanxing lagi. Xian Yanxing minum, seluruh tubuhnya hitam dan penuh cahaya yang kuat. Dia mengeluarkan cahaya pedang yang terang, tetapi setelah cahaya pedang bertabrakan dengan senjata panjang Lu Ming, dia langsung dikalahkan. Xian Yanxing mundur lagi. Lu Ming mengikuti dengan kecepatan tinggi. Di kejauhan, Lu Shenhuang sangat cemas. Jangan khawatir, Lu Ming tidak akan menyakiti ibumu. Dia membantunya. Sesosok tiba-tiba muncul di samping mereka, tapi itu adalah Xian Yanjun. Xian Yanjun berpakaian putih, napasnya tak terduga. Dengan baik. Lu Shenhuang mengangguk. Sua. Lu Ming bergegas ke Xian Yanxing. Tombak itu menghilang, berubah menjadi tangan besar dan meraihnya ke arah pemuda itu. Xian Yanxing meminumnya dengan hati-hati, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya hitam, lalu berubah menjadi bunga teratai hitam, menutupi bagian tengah Xian Yanxing. Tangan besar Lu Ming tersangkut di teratai, tetapi terhalang oleh teratai. Jenis bunga teratai ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit, lalu bergegas, dan tinjunya terus membombardir. Ledakan, ledakan, ledakan. Bunga teratai di sekitar tubuh Xian Yanxing terus mengaum, dan bunga teratai terus meledak dan menghilang menjadi energi. Buka untukku. Lu Ming minum, dan kekuatan dominasi meliputi seluruh tubuhnya. Dia mematahkan bunga teratai dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang ramping Xian Yanxing. Semut Mall yang rendah hati, cari kematian. Xian Yanxing melawan dengan kekuatan besar, yang membuat lengan Lu Ming mati rasa. Lu Ming keluar dengan seluruh kekuatannya, merebut pinggang ramping Xian Yanxing, meraih kedua lengan Xian Yanxing dengan tangan lainnya, lalu mendominasi tubuh Xian Yanxing dan menekan kekuatannya. Kekuatan mendominasi sangat tinggi dan kuat. Dia perlahan menekan kekuatan Xian Yanxing. Perlawanan Xian Yanxing semakin kecil dan semakin kecil. Semut Mall, kamu ingin mati. Xian Yanxing terus minum. Diam. Tunggu sebentar, dan lihat bagaimana aku bisa menaklukkanmu. Lu Ming minum dingin. Bagaimanapun, ini bukan Xian Yanxing, tapi kenangan masa lalu Xian Yanxing. Kamu tunggu di sini. Lu Ming mengucapkan sepatah kata pun kepada Lu Shenhuang. Dengan Xian Yanxing, mereka terbang jauh ke tempat rahasia, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Apa yang ingin kamu lakukan? Xian Yanxing meminumnya. Xiao Qing dan aku punya anak, suami dan istri tua. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lu Ming tersenyum aneh. Wajah Xian Yanxing memutih, menunjukkan warna ketakutan. Dia menjerit, tidak, kamu tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mendesis. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong.
Dia merobek pakaian Xian Yanxing, meletakkan telapak tangannya ke tubuh Xian Yanxing dan mulai berenang. Bab 2454. Lu Ming akrab dengan mobilnya, dan telapak tangannya berjalan di atas tubuh Xian Yanxing. Kulit Xian Yanxing seperti batu giok dan halus, yang membuat perut Lu Ming memancarkan aliran api jahat. Setelah disentuh oleh telapak tangan Lu Ming, Xian Yanxing gemetar dan meronta dengan keras. Tapi sekarang dia sepenuhnya dikendalikan oleh Lu Ming, di mana dia bisa membebaskan diri. Semut Mo, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Xian Yanxing terus mengutuk, tapi Lu Ming bergerak semakin cepat. Pakaian Xian Yanxing beterbangan, seperti kupu-kupu hitam. Kemudian, telapak tangan Lu Ming menyusuri perut rata Xian Yanxing dan menembus rerumputan di bawah. Xian Yanxing gemetar lebih parah, dan pipinya memerah dua tuo. Pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Serangan Lu Ming berlanjut. Akhirnya, kedua tubuh ditumpangkan. Dengan dengusan Xian Yanxing, Lu Ming memasuki tubuh Xian Yanxing. Pada saat ini, tubuh Xian Yanxing tiba-tiba bergetar sesaat, lalu mengeluarkan panggilan ringan, Lu Ming. Xiao Qing, ini kamu. Lu Ming sangat gembira. Tampaknya ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan lampau telah memudar, dan ingatan tentang kehidupan ini adalah yang dominan. Lu Ming. Xian Yanxing memeluk Lu Ming dengan erat, dan kakinya melingkari Lu Ming, bekerja sama dengan Lu Ming. Lu Ming berjuang keras, dan keduanya melancarkan pertempuran sengit. Perang berakhir setelah 300 putaran. Xian Yanxing tertidur. Lu Ming mengenakan pakaiannya dan duduk bersila. Dia tidak berani tidur karena dia tidak tahu kapan ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan lampau akan mendominasi lagi. Dalam hal ini, dia harus melakukan sesuatu padanya. Benar saja, begitu hari berikutnya cerah, Lu Ming merasakan kesempatan membunuh yang dingin. Semut Mol yang rendah hati, berani mengotori tubuhku, mati. Xian Yanxing minum dan membunuh Lu Ming dengan pedang panjang. Lu Ming bergerak, menghindari serangan Xian Yanxing, lalu membunuh balik. Perang ini, seperti sebelumnya, tidak banyak bergerak, Xian Yanxing ditangkap. Sepertinya perang dunia pertama kemarin belum cukup. Datang lagi hari ini. Lu Ming memiliki senyum jahat di wajahnya. Kamu, berani. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar. Apa beraninya kamu? Lu Ming, menyeringai dengan muram, dan mulai bekerja bergandengan tangan dengan Xian Yanxing. Ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan lampau, menyerah saja memimpin, biarkan ingatan Xian Yanxing dalam kehidupan ini mendominasi. Dengan cara ini, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini secara bertahap akan berada di atas angin. Lu Ming, aku yakin aku bisa menang. Setelah pertempuran sengit, Xian Yanxing berbaring di Lu Ming Huai. Aku percaya padamu, sekarang Tuhan memiliki anak, kami ingin mengadakan reuni keluarga. Lu Ming Dao. Di hari-hari berikutnya, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan lampau, setiap kali dia memiliki kesempatan, dia melancarkan serangan balik dan ingin membunuh Lu Ming. Namun, dia ditundukkan oleh Lu Ming setiap saat, dan semburan sprint membuat Xian Yanxing berdandan. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Dengan cara ini, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini secara bertahap menjadi lebih unggul. Setiap hari, waktu dominan dari memori hidup ini semakin lama semakin lama. Terkadang, mereka akan pergi bersama Lu Ming untuk menemani Lu Shen Huang dan menggoda Lu Qi kecil. Dengan cara ini, lingkaran kebajikan terbentuk. Ditemani oleh Lu Ming dan anak-anaknya, posisi Xian Yanxing semakin kuat. Dia sama sekali tidak mau menyerah dan melawan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Tapi niat perang memori kehidupan sebelumnya, sebenarnya semakin lemah. Karena ingatan akan kehidupan lampau, asal-usulnya sangat penting, jauh di atas, seorang dewi, sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Meskipun pencapaian Lu Ming telah mencapai alam surga, di matanya, dia tetaplah seekor semut Mol yang rendah hati. Kaisar surga, apa yang ada di matanya, bahkan jika itu lebih tinggi dari kaisar, di matanya seperti semut. Namun, dia sekarang berulang kali diserang dan dikotori oleh semut Mol. Dia benar-benar tidak tahan. Dia lebih baik mati daripada menyatu dengan ingatan Xian Yanxing dalam kehidupan ini. Memori kehidupan masa lalu tidak memiliki niat perang. Secara alami, ingatan akan kehidupan ini semakin dominan. Perlahan, ingatan kehidupan Xian Yanxing sebelumnya menjadi semakin lemah. Dengan cara ini, waktu berlalu, dan 3 tahun kemudian. Dalam 3 tahun, memori kehidupan Xian Yanxing sebelumnya hampir musnah dan tertelan. Sebagian besar waktu Xian Yanxing didominasi oleh kenangan hidup ini. Bahkan jika memori kehidupan lampau sesekali mendominasi, itu telah berubah dari sebelumnya. Alih-alih membunuh Lu Ming, dia kesurupan. Pada hari ini, Xian Yanxing menemaninya mendarat di Shen Huang dan Lu Qi. Lu Ming, yang duduk di puncak gunung, seluruhnya tertutup cahaya ungu dan emas. Setelah bertahun-tahun berlatih, cara Lu Ming mendominasi menjadi semakin intens. Sekarang,
kita bisa menerobos. Lu Ming bergumam, lalu mengeluarkan sepotong batu yang kacau, mulai menelan gas yang kacau di dalam batu yang kacau, dan meningkatkan kultivasinya. Sejumlah besar batu kacau ditelan oleh Lu Ming, disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan dunia. Dunia kecil Lu Ming mulai berkembang pesat. Namun, konsumsi sumber dayanya juga luar biasa. Ketika Lu Ming menerobos dari Kaisar Asli ke Kaisar Agung, dia menghabiskan 3.000 batu kacau dan sejumlah besar batu asli. Sekarang, Lu Ming dari satu Kaisar Bintang menjadi 2 Kaisar Bintang, menghabiskan lebih banyak sumber daya. Seiring berjalannya waktu, penyulingan Lu Ming dan sumber daya kimia juga semakin banyak. Setengah bulan kemudian, Lu Ming mengkonsumsi 6.000 batu kacau. Ada 30% dari batu asli, kultivasinya, dan akhirnya terobosan, untuk mencapai Kaisar Bintang 2. Dunia kecilnya telah berlipat ganda menjadi 20 juta li. Kekuatan dunianya, energi ungu dan emas semacam itu, semakin kental. Alasan mengapa Lu Ming mengkonsumsi begitu banyak sumber daya diubah menjadi energi ungu dan emas ini. Energi ungu dan emas ini bukanlah kekuatan dunia, tetapi lebih tinggi dari kekuatan dunia. Lu Ming menyebutnya kekuatan dominasi. Jika aku terus seperti ini, aku tidak punya cukup sumber daya sama sekali. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum pahit. Awalnya, ada cukup sumber daya dari Pulau Dewa yang kosong. Lu Ming berpikir bahwa setidaknya dia bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu tidak cukup. Sekarang, hanya 2 Kaisar Bintang, lebih dari 20.000 keping batu kekacauan, telah menghabiskan 9.000 keping, ada lebih dari 20.000 keping batu Hongmeng. Dan batu aslinya, habis 34%. Dengan cara ini, sumber daya ini paling banyak dapat membuat Lu Ming berkultivasi menjadi Kaisar Bintang 4. Di masa depan, tidak akan ada sumber daya. Tanpa sumber daya, kita perlahan-lahan dapat menyerap ki asli langit dan bumi untuk meningkatkan alam kita. Aku tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet. Ambil langkah dan lihat langkah. Lu Ming menghela nafas. Dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat pesat. Kekuatan mendominasi lebih kuat. Sekarang, Lu Ming dapat menekan atau bahkan membunuh Kaisar Bintang 2 dengan caranya mendominasi. Tidak masalah mengalahkan Kaisar Bintang 3 dengan kekuatan fisik dan tombak liar. Tidak jauh dari sana, Xian Yanxing dan yang lainnya juga melihat ke atas. Itu dia. Xian Yanxing berbisik, dengan desahan di matanya dan sedikit kengganan. Di tempat lain, dia harus melakukan sesuatu. Bab 2455. Di mata Xian Yanxing, warna kompleks melintas. Sebuah suara masuk ke telinga Xian Yanjun, masalah itu hanya bisa diserahkan padamu. Aku akan melakukannya. Xian Yanjun juga mengirimkan suara ke Xian Yanxing. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing sedikit tersenyum, dan kemudian tubuh Jiao tiba-tiba bergetar. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang kuat keluar dari tubuh Xian Yanxing. Kemudian, dia duduk bersila, dan sekuntum bunga teratai hitam muncul, menyelimutinya. Niang. Lu Shen Huang terkejut. Lu Ming, dalam sekejap, mendekat. Jangan khawatir, ibumu telah berhasil. Ingatan akan kehidupan ini telah mengambil inisiatif sepenuhnya. Dia akan menelan dan memadukan ingatan akan kehidupan lampau, dan sekarang akan menerobos. Xian Yanjun berkata sambil tersenyum. Lu Ming juga sangat senang. Tampaknya Xian Yanxing akhirnya berhasil. Lu Ming melirik Xian Yanjun lagi. Di matanya, Xian Yanjun semakin tak terduga. Karena konfrontasi antara kedua ingatan itu, kultivasi Xian Yanxing tertinggal jauh di belakang Xian Yanjun. Bahkan Lu Ming tidak bisa melihat melalui kultivasi Xian Yanjun. Apa asal-usul kehidupan Xiao Qing dan Xian Yanjun sebelumnya? Lu Ming berpikir. Dia selalu merasa bahwa kehidupan masa lalu dan masa depan mereka pasti sangat menakjubkan. Namun, dia sekarang berdiri di alam Kaisar Surga, dan hampir mencapai puncaknya. Dia telah melihat orang-orang kuat seperti Zulong dan leluhur alien. Namun, Xian Yanjun masih memberinya perasaan tidak mengerti. Dia pernah bertanya kepada Xian Yanxing tentang pertanyaan ini, tetapi Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa ini belum waktunya. Dia tampaknya ragu-ragu tentang hal itu, dan Lu Ming tidak menanyakannya. Momentum Xian Yanxing semakin kuat, dan dia menembus titik kunci alam surga. Orang-orang menunggu di kejauhan. Dalam sekejap mata, Xian Yanxing belum menyelesaikan terobosannya. Saat ini, Lu Ming menerima pesan dari Kaisar Hengyu. Di luar 2 kota perbatasan, saluran menuju kerajaan Yuan dibuka kembali. Lu Ming terkejut. Bagian itu mengarah ke dunia Yuan, dari mana Lu Ming datang ke surga. Saat pertempuran pertama di hari pertama, saluran tersebut dihancurkan oleh kendali Lu Ming atas tripod Dewa Jiulong. Awalnya,
Pendekar pedang jahat itu mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 100 tahun, saluran tersebut akan dibuka kembali. Sekarang, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan lorong itu akhirnya dibuka kembali. Lu Ming sedikit khawatir, takut tentara alien akan menyerbu lorong dan memasuki kerajaan Yuan. Shen Huang, kamu sedang menunggu ibumu di sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan kembali ke Liang Jiecheng dulu. Setelah ibumu menerobos, datanglah ke Liang Jiecheng untuk menemukanku. Lu Mingdao. Ayah, hati-hati. Jalan terpencil Lu Shen. Lu Ming mengangguk dan melangkah keluar. Ruang terbelah secara langsung. Lu Ming memasuki celah ruang angkasa dan menghilang. Dengan kecepatan Lu Ming, tidak butuh waktu lama untuk kembali ke dua kota perbatasan. Setelah kembali ke dua kota perbatasan, aku mengetahui bahwa beberapa orang kuat yang tak tertandingi telah dikirim untuk memasuki medan perang kuno dan menjaga jalan itu. Medan perang itu sangat mengerikan. Ada tanda yang ditinggalkan oleh orang-orang terkuat di tahun-tahun itu. Berbahaya bagi Kaisar Surga biasa untuk masuk. Hanya yang sangat kuat yang bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada banyak orang kuat di surga. Sarang Zulong dari kelompok yang kuat, ditambah sektor penjara kota yang kuat, banyak tuan. Dan kali ini, ras alien tidak berubah, sebagian besar masih bertahan. Mengetahui berita itu, Lu Ming menghela nafas lega. Sekarang dunia penjara kota datang ke surga, kedua belah pihak bergandengan tangan, kekuatannya meningkat pesat. Tampaknya ras alien tidak ingin berjuang keras, tetapi ingin menunggu pemulihan Sixin Sengsu. Lu Ming sangat jelas tentang rencana alien itu, tetapi mereka tidak mungkin. Di sisi surga, pertahanan baik-baik saja, tetapi jika kamu ingin mengumpulkan semua kekuatan dan melawan dunia dewa jahat, kamu tidak dapat membunuh pihak lain sebelum pemulihan hati pembunuh bijak. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba memperbaiki diri. Perang terakhir pasti akan datang. Salurannya oke. Lu Ming turun ke hati dan kembali ke Xian Yanxing lagi, menunggu Xian Yanxing menerobos. Dalam beberapa bulan terakhir, napas Xian Yanxing begitu kuat hingga menembus batas Kerajaan Surga. Xian Yanxing akhirnya berhasil menerobos. Aneh. Mata Lu Ming penuh dengan keraguan. Xian Yanxing menerobos Kaisar Surga, tetapi memberi orang perasaan yang berbeda dari kaisar lainnya. Tidak peduli di alam surga atau di dunia dewa jahat, setelah menerobos Kaisar Surga, tidak peduli sistem kultivasi apa yang dipraktekkan, mereka semua kembali ke tujuan yang sama, yang melibatkan kekuatan jalan surgawi. Tentu saja, cara mendominasi Lu Ming adalah pengecualian. Tapi Xian Yanxing dan Lu Ming tidak merasakan nafas surga. Beberapa dari mereka adalah kekuatan murni, tetapi mereka memberi orang perasaan yang mengerikan. Apa yang dipraktikkan Lu Shen Huang juga milik Xian Yanxing, yang bukan milik sistem kultivasi surga atau dewa jahat manapun. Lu Ming tahu bahwa itu harus menjadi metode kultivasi Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya. Lu Ming, Shen Huang. Tidak lama setelah terobosan, napas Xian Yanxing menyatu, membuka matanya dan menatap Lu Ming dan Lu Shen Huang sambil tersenyum. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Lu Shen Huang sangat gembira. Baiklah. Xian Yanxing tersenyum. Berbalik dan lihat Xie Jun, lalu berbalik. Selanjutnya, keluarga berkumpul dan bersenang-senang. Lu Ming tinggal di sini selama beberapa bulan lagi. Dalam bulan-bulan ini, Lu Ming benar-benar santai dan tidak terlalu terlibat dalam latihan. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke Yuanji untuk bertemu Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah beberapa saat, mereka sampai di Liang Jiecheng. Setelah itu, Lu Ming berencana untuk tinggal di dua kota perbatasan, bertarung dengan ras lain dan berlatih lagi dan lagi. Hari-hari, tampaknya menjadi jelas, waktu yang terburu-buru, adalah 20 tahun. Setelah 20 tahun, Lu Ming akhirnya membuat terobosan lain dan mempromosikan kultivasinya menjadi Kaisar Bintang 3. Namun, sumber daya yang digunakan juga luar biasa. Kali ini, dia menggunakan batu Hongmeng. 20.000 keping batu Hongmeng habis digunakan oleh Lu Ming pada satu waktu. Namun, Lu Ming hanya menyisakan 30% dari batu aslinya. Aku khawatir sumber daya yang tersisa tidak cukup bagi aku untuk menerobos Kaisar Bintang 4. Lu Ming tersenyum pahit. Namun, menerobos Kaisar Bintang 3, kekuatan yang mendominasi dunia menjadi semakin kuat, dan kekuatan bertarungnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Namun, tidak ada terobosan dalam tubuh fisik. 7 Dewa Suamong masih dalam tahap awal dari tingkat ke-6. Butuh waktu lama untuk menembus level ke-6 dari tahap tengah. Huala. Pada hari ini, Lu Ming sedang mengobrol dengan Xian Yanxing ketika dia mendengar suara air mengalir, yang sepertinya datang dari jarak yang sangat jauh. Dan suaranya semakin keras dan keras, seperti sungai besar. Suara apakah itu? Lu Ming dan Xian Yanxing sangat aneh dan terbang ke langit untuk menonton.
Begitu mereka terbang ke langit, mereka semua terkejut, karena ada orang yang terbang ke langit di setiap sudut kedua kota itu, melihat ke arah luar kedua kota itu dengan wajah bingung. Suara itu datang dari luar dua kota perbatasan dan menyebar ke seluruh kota. Apakah itu berasal dari ras yang berbeda? Beberapa orang bertanya-tanya. Pergi dan lihat. Banyak orang terbang menuju tembok kedua kota. Bab 2456. Luming dan Xian Yanxing juga terbang menuju tembok kedua kota. Setelah tiba di sini, mereka menemukan banyak orang berkumpul di dinding. Namun di luar tembok kota, tidak ada pergerakan, juga tidak ada sosok ras alien. Tuan Hengyu, ada apa? Luming dan Xian Yanxing, melihat Kaisar Hengyu, pergi bertanya. Aku tidak tahu, ada suara aneh yang keluar dari dua kota itu. Kami telah mengirim orang untuk memeriksanya. Jalan Hengyu Tiandi. Kerumunan menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, selusin sosok terbang kembali dari kedua kota tersebut. Apa yang terjadi di luar kota? Kenapa ada suara aliran sungai? Seseorang langsung bertanya. Di medan perang di luar kota, ruang tiba-tiba terbelah dan sungai besar muncul. Seorang lelaki tua menjawab. Tiba-tiba ada sungai besar. Banyak orang bertanya-tanya. Ya, itu sungai kuning. Sangat luas. Ada sungai yang meluap. Ini sangat menakutkan. Seorang kaisar agung terciprat oleh air sungai dan langsung terkorosi oleh air sungai sampai mati. Kata orang tua itu. Apa? Banyak orang menghela napas. Sungai apa? Sungai itu sangat mengerikan sehingga seorang kaisar agung terciprat dan akan terkorosi sampai mati. Sepertinya sungai mata air kuning dalam legenda surga Jiuyu. Orang tua itu menjawab. Apa? Sungai Huangquan? Bagaimana sungai Huangquan bisa muncul di medan perang di sini? Konon sungai Huangquan tidak ada habisnya dan mengalir menembus langit. Mungkinkah akan melewati medan perang ini? Tapi kenapa meluap? Banyak orang sangat bingung. Sungai Huangquan. Lu Ming terkejut. Dia menyimpulkan bahwa itu pasti sungai Huangquan. Awalnya, dia pergi ke surga Wanling secara tidak sengaja. Kemudian, dia membangun pembuluh darah dengan Archaean dan memasuki surga Jiuyu. Dengan menggunakan sungai Huangquan dia kembali ke surga Taking. Dia tahu betul bahwa sungai Huangquan melewati medan perang di luar kota. Pergi dan lihat. Pergi. Banyak orang terbang keluar kota, menuju sumber suara. Lu Ming, apakah kamu ingin melihatnya? Hengyu Tiandi menatap Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengangguk. Segera, dia dan Xian Yanxing, serta Hengyu Tiandi dan lainnya, terbang ke sumber suara. Segera setelah itu, mereka datang ke medan perang dan berhenti di kejauhan. Di depan kita, ada banyak celah di angkasa. Kamu dapat melihat dengan jelas bahwa sungai kuning mengalir. Sungai besar ini, sangat lebar, mengalir melalui kehampaan. Aku tidak tahu kemana harus mengalir. Dari waktu ke waktu, sungai kuning meluap, jatuh ke bumi, bumi terkikis dari jurang maut. Benar saja, itu sungai Huangquan. Lu Ming berbisik bahwa dia telah melihat Huangquan, dan dia tidak bisa salah membacanya. Namun, mengapa ruang tiba-tiba terbelah dan sungai mata air kuning meluap? Ini belum pernah tercatat. Lu Ming bingung. Di sisi lain luapan sungai Huangquan, ada banyak sekali sosok dari berbagai negara. Jelas, aku terkejut. Soalnya, ada gunung di sungai Huangquan. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Tidak perlu baginya untuk menelepon. Orang lain melihatnya. Di depan aliran mata air kuning, entah seberapa jauh, sebenarnya ada gunung besar yang muncul, jika bayangan muncul. Banyak orang terkejut, legenda, tidak ada yang tahu di mana ujung sungai Huangquan, bahkan Kaisar Surga, tidak tahu, sangat misterius. Ini adalah salah satu tempat paling misterius di dunia. Lu Ming juga melebarkan matanya. Mereka telah melihat gunung seperti itu ketika mereka melarikan diri dari surga Jiuyu ke Taking. Saat itu, mereka sudah menebak apakah ini ujung sungai Huangquan. Tidak ada yang memperhatikan sosok jauh di langit. Angka ini persis Zulong. Apakah akhirnya datang? Moke sedang menunggu hari ini. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Apakah gunung Huangquan yang legendaris akan muncul kembali? Zulong berbisik di matanya, menunjukkan ekspresi bermartabat dan penuh harap. Sudah waktunya untuk bersiap-siap. Kata Zulong, lalu berbalik. 3 hari kemudian, suara nyanyian naga terdengar di seluruh wilayah surga Taking, bahkan di 2 kota perbatasan. Di kedua kota tersebut, Lu Ming tiba-tiba bangkit. Zulong, suara Zulong. Lu Ming terkejut. Nyanyian naga Zulong tiba-tiba bergema di seluruh langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Suara lagu naga mengejutkan langit dan bumi Taking, dan banyak orang keluar dari celah itu. Kemudian, sebuah berita, dengan kecepatan angin puyuh, menyebar ke seluruh langit dinasti Qing dan bahkan kerajaan Yuan. Sarang leluhur naga.
Zulong adalah yang unggul yang melampaui Kaisar Surga. Saat berita itu keluar, langit Taiking mendidih. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang mengenal Zulong. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa ada leluhur naga, bahkan beberapa kaisar surgawi. Ya Tuhan, Zulong, yang paling kuat yang melampaui Kaisar Surga. Dunia benar-benar memiliki keberadaan seperti itu, sebelumnya, kupikir itu hanya legenda. Hahaha, aku beruntung memiliki pria yang begitu kuat di surga. Dikatakan bahwa ada banyak orang kuat di sarang naga leluhur. Jangan takut dengan ras lain sekarang. Kehadiran Zulong membuat moral surga tinggi. Tapi Luming tidak begitu optimis. Zulong tiba-tiba muncul di dunia. Apakah perang terakhir akan datang? Luming bergumam dengan firasat buruk. Mungkinkah Dewa Pembunuh Hati telah pulih sepenuhnya? Sudah berapa tahun? Saat ini, Zulong mengirim sejumlah besar pakar untuk mengundang beberapa orang ke sarang Zulong. Di antaranya, banyak tokoh Tianjiao, Luming dan Xian Yanxing, yang juga mendapat undangan. Selain itu, Heng Yu Tiandi juga memiliki Dandan, Pao Pao, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, Del. Tidak ada peraturan, ada yang berkultivasi tinggi dan ada yang berkultivasi rendah. Luming dan yang lainnya segera berangkat ke sarang Zulong. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke sarang Zulong dan berkumpul di lapangan besar di bawah gunung tempat tinggal Zulong. Banyak nafas yang kuat. Benar-benar teror. Heng Yu Tiandi, mereka merasakan nafas yang kuat di gunung, dan Heng Yu Tiandi dan yang lainnya terkejut. Hahaha, setelah bertahun-tahun, aku datang ke sini lagi. Dan menyeringai. Dan, kamu sering datang? Tanya Luming. Itu tentu saja, orang seperti apa kursi ini? Itu wajar, sayangnya, aku pernah bertemu dengan Master Zulong sekali. Jalan Dan. Aku benar-benar ingin melihat sikap anggun leluhur Zulong. Melampaui Kaisar Surga, karakter legendaris. Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Orang-orang mulai berbicara, ada semakin banyak orang di sini. Luming bertemu banyak kenalan. Seperti takdir, kebajikan kekerasan dan lain-lain, serta surga 9 Jue, Lin Xiaofeng, Fu Liu dan sebagainya. Inilah orang-orang yang sombong. Luming juga melihat beberapa orang kuat, termasuk mereka yang berada di alam Kaisar Agung dan mereka yang berada di alam surga. Itu, Kumbang Titan. Luming tiba-tiba melihat seorang pria besar, di sampingnya, ada seorang pria jangkung dan kurus. Bab 2457. Pada tahun-tahun itu, sebelum Luming ditangkap oleh ras asing, Titan Longikon dan pria parubaya itu saling membantu. Belakangan, Luming tahu dari Dan bahwa pria parubaya itu adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Lao Niu, Jiuming, kamu juga di sini. Ayo, datang dan temui aku. Dan berteriak pada Titan, Longikon dan Ulat Sutra 9 nyawa. Titan Longikon dan Ulat Sutra Iblis 9 nyawa menyapu satu mata Dan, lalu melangkah maju. Aku sudah bertemu dua tetua. Huang Ling, Long Chen, dan bahkan Heng Yu Tiandi semuanya memberi hormat dengan tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa keduanya adalah 2 dari 10 monster perang, jadi mereka tidak berani mengabaikannya. Masing-masing dari 10 binatang perang teratas adalah teror, berdiri di atas Kaisar Surga. Di zaman kuno, tidak ada yang menjadi lawan dari 10 binatang perang, kecuali beberapa orang kuat yang tak terkalahkan seperti Cao Tuo Dizun dan Bumi Dizun. Tentu saja, Zulong telah melampaui Kaisar Surga. Dengan baik. Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan mengangguk, menunjukkan bahwa orang tidak perlu sopan. Lao Niu, bukankah kamu menjaga jalan kosong di kerajaan Yuan? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan bertanya. Tuan Zulong mengirim seseorang untuk mengizinkan aku datang. Di sana, sudah ada orang dari sekte Tuan Zulong yang menjaganya. Titan Longikon menjawab, lalu melotot, kura-kura tua, kamu tahu banyak rahasia. Kamu tahu kali ini, Zulong memanggil kita ke sini. Apa yang disebut masalah? Haruskah itu ada hubungannya dengan Gunung Huangquan? Mata Dan berbalik. Gunung Huangquan, apakah itu gunung tersembunyi di sungai Huangquan? Titan, Longikon, 9 iblis kehidupan, Ulat Sutra, Del, semuanya bingung. Seharusnya begitu, tapi aku tidak tahu persis apa itu. Dan mengerutkan kening. Haha, kebetulan sekali hari ini. Pada saat ini, sebuah tawa datang, dan kemudian, kilatan emas, seorang pria dengan rambut acak-acakan, muncul di udara. Kakak Kincang. Luming tersenyum. Inilah 9 singa emas. Singa tua, kamu belum mati. Untuk melihat langit, Titan, dan mata banteng. Omong kosong, kamu sapi tua tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Kincang juga menatap,
menyapu satu mata Dandan, dan berkata, juga, kura-kura tua yang kejam ini tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Halo, apa yang kamu bicarakan? Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Dandan marah dan matanya melebar. Dandan, hal jahat apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bah, ada apa? Mereka dijebak. Mata Dandan lebih besar dari mata Titan. Siapa yang biasa mencuri kuburan orang setiap hari sebelumnya? Pernah dia mencurinya ke bumi Dizun, dan diberi pelajaran yang baik oleh bumi Dizun, dan hampir berubah menjadi kura-kura panggang. King Chang diremehkan. Lu Ming tiba-tiba tahu mengapa Dandan tidak bisa mendapatkannya. Beraninya, orang ini telah mencuri makam leluhur Kaisar Bumi Zun sebelumnya. Jika pihak lain tidak membunuhnya, itu sopan. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tunggu, siapa nama orang ini? Dandan, hahaha. Titan membuka mulutnya dan berkata, tertawa liar. Dandan, telur, hahaha. King Chang juga tertawa, bahkan 9 ulat iblis kehidupan, juga tidak bisa menahan tawa. Tapi Huang Ling, Long Chen mereka, ingin tersenyum tapi tidak berani tersenyum, merah tercekik. Kamu. Dandan sangat marah sehingga dia melompat ke sana. Di sekitar, banyak orang sering teralihkan, beberapa orang mengenali King Chang, Titan, Longikon dan identitas lainnya, terkejut. Ini semua adalah 10 binatang perang teratas. Buaya-buaya raksasa pada zaman dahulu, tetapi sekarang, banyak yang berkumpul bersama. 9 singa kuning, Titan Longikon, 9 ulat iblis kehidupan, kura-kura dunia, dan tikus roh ruang dan waktu, ada 5, ini belum berapa tahun. Ini, tikus luar angkasa, jadi, pada masa itu. Setelah tertawa sebentar, King Chang melihat gelembung itu, lalu menghela nafas. Titan Longikon, ulat sutra 9 kehidupan tidak tersenyum, wajahnya sedikit murung. Dalam Perang Dunia Pertama, aku ditangkap oleh ras asing sangat awal. Aku tidak tahu yang lain. Apa yang terjadi? King Chang bertanya. Dalam Perang Dunia Pertama, 9 nyawa dan aku terluka parah. Setelah bertahun-tahun pulih, kura-kura tua itu terluka lebih parah. Hanya Kirin 5 elemen yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, dia telah bersama Zulong, dan hampir semua yang lain telah jatuh. Titan mendesah. Jiulong, jatuh di kerajaan Yuan, Semut Roh Kudus, Phoenix Abadi, Gajah Naga Arcayan, semuanya jatuh. Dia bahkan lebih sengsara dalam ruang dan waktu. Bahkan tulangnya digunakan oleh orang lain. Ulat sutra juga mendesah. Bahkan mata Dandan redup. Di zaman kuno, betapa indahnya 10 binatang perang teratas. Pada awalnya, beberapa dari mereka memiliki perselisihan dan kebencian, tetapi dengan Perang Dunia Pertama di zaman kuno, kebencian itu sudah lama hilang. Sekarang, hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa. Di satu sisi, Lu Ming juga diam-diam menghela nafas. Semakin banyak kamu tahu, semakin kamu bisa membayangkan tragedi Perang Dunia Pertama. Terlalu banyak orang kuat yang terbunuh dalam perang. Sekuat Sekte Hunyuan, itu hampir hancur. Selama ini, Lu Ming belajar dari Tui dan Lei Yi. Hunyuan Zong, di zaman kuno, pernah memerintah surga Hunyuan dan sangat kuat. Ada 9 aula di bawah Sekte Hunyuan. Seperti aula kekacauan, itu adalah salah satu dari 9 aula utama Hunyuan Zong. Ada juga aula roh ruang waktu. Generasi sebelumnya dari tikus roh ruang waktu adalah aula utama. Kepala 9 aula hampir merupakan puncak surga, tetapi Kaisar Kekacauan adalah kepala 9 aula. Pemimpin klan Hunyuan adalah sosok yang mengerikan, tidak lebih lemah dari Kaisar yang kacau balau. Pada tahun itu, kekuatannya begitu kuat. Semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya balai kekacauan, tetapi juga meninggalkan beberapa boneka. Adapun markas Hunyuan Zong, tidak ada master yang tersisa. Hanya semangat arai yang ada. Zenling lah yang mengatur agar Lu Ming mengikuti ujian Hunyuan Zong. Dia sudah memahami hal-hal ini dengan jelas dari Tui Yi dan mereka. Saat ini, ribuan orang berkumpul di alun-alun. Tiba-tiba, gunung, ada kilatan cahaya, terbang keluar dari beberapa sosok. Pemimpinnya adalah Zulong. Zulong diikuti oleh beberapa orang, beberapa di antaranya adalah unicorn 5 elemen. Yang lainnya, satu persatu, menarik napas dalam-dalam, yang jelas merupakan napas yang luar biasa. Zulong terbang keluar, berdiri di udara, dipenuhi dengan nafas tertinggi, bahkan jalan surga, akan ditekan. Meskipun kebanyakan orang belum pernah melihat Zulong, mereka semua tahu bahwa ini adalah Zulong. Lihat tetua Zulong. Ribuan orang, semuanya memberi hormat dengan hormat. Tidak ada hadiah. Begitu Zulong melambaikan tangannya, orang merasa bahwa mereka didukung oleh suatu kekuatan dan membiarkan mereka bangun. Bahkan Kaisar Puncak Surga, sulit untuk ditolak. Aku yakin kalian semua penasaran. Kenapa aku tiba-tiba memanggilmu ke sini kali ini?
Jalan Zulong. Bab 2458. Semangat orang kaget, Zulong, akhirnya mau bilang tujuan mengumpulkan orang. Mereka juga sangat penasaran. Zulong merenung sejenak dan berkata, ada beberapa aspek yang terlibat dalam hal ini. Yang pertama adalah keberadaan di luar alam surga. Banyak orang menyebutnya alam tertinggi atau kaisar leluhur. Nyatanya, alam ini disebut alam Wusen, alam di atas kaisar Wu. Jalan Zulong. Dewa bela diri. Banyak orang terkejut dan mata mereka menjadi cerah. Ternyata di atas kaisar Wu, ada alam dewa perang. Tuhan, awalnya, ada dewa di dunia. Secara khusus, King Chang, puncak dari kaisar ini, matanya menunjukkan warna kerinduan. Mereka sudah berdiri di puncak kaisar langit. Langkah selanjutnya adalah menyerang alam dewa perang, melampaui surga dan tidak terikat oleh hukum surga. Ketika orang-orang memikirkannya, Zulong mulai menjelaskan, pada zaman kuno, ada 4 dewa bela diri di surga dan dunia dewa jahat. Aku, pemilik prasasti Zenyu, juga merupakan leluhur alam Zenyu, yang disebut Zenyu Laozu. Ada juga leluhur suci dari ras lain, dan yang terakhir disebut leluhur suci hati pembunuh. 4 dewa bela diri dibagi menjadi 2 kubu. Zenyu Laozu dan aku adalah teman baik, sementara Sixin Shengzu dan leluhur suci alien adalah sama. Mereka ingin menyerang surga dan menghancurkan umat manusia dan binatang dewa. Perang kuno dimulai dari ini. Ada 2 dewa bela diri di setiap sisi. Hati orang bergerak, adalah melawan semangat untuk mendengarkan. Mereka akan tahu, beberapa rahasia kuno. Dalam perang itu, AS berempat bertempur dalam kehampaan gelap selama 100 tahun. Pada akhirnya, leluhur penjara Zen dan Sixin Shengzu mati bersama, dan keduanya jatuh. Zulong lalu berkata, berbicara tentang ini, beberapa orang di komunitas penjara, menunjukkan warna yang suram. Dan aku dan leluhur ras alien sama-sama dikalahkan dan terluka. Bahkan sekarang, mereka belum pulih. Bertahun-tahun, mereka telah sembuh. Di sisi lain, mereka juga mewaspadaiku, jadi mereka tidak berani menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Zulong melanjutkan. Tiba-tiba pikir oleh semua orang bahwa meskipun kekuatan keseluruhan ras alien kuat, itu normal bahwa dewa perang tidak memiliki keunggulan dan tidak berani bertarung keras. Tuan Zulong tidak mengatakan mengapa ras alien menyerang surga. Saat ini, Lu Ming memikirkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini juga membingungkan di benaknya, tetapi Zulong tidak mengatakan, dia tidak mudah bertanya. Tapi sekarang situasinya telah berubah, membunuh leluhur suci, bukan mati. Zulong kemudian berbicara. Apa? Selain Lu Ming dan beberapa lainnya, yang lainnya kaget dan kaget. Apakah ayah baptisnya masih hidup? Bukankah itu berarti ada 2 dewa bela diri di dunia dewa jahat? Di pihak mereka, hanya ada 1 dewa pejuang. Bagaimana kita bisa bertarung? Jika demikian, surga sama sekali bukan saingan ras alien. Kekuatan keseluruhan ras alien seharusnya lebih kuat dari surga. Dengan 2 dewa bela diri, surga akan dihancurkan. Beberapa orang memiliki keputusasaan di mata mereka. Namun, meskipun Sixin Shengzu belum mati, dia menderita cedera serius yang tak terbayangkan dalam perang dengan leluhur penjara Zen, hanya menyisakan jejak darah. Ini melibatkan hal berikutnya yang ingin aku bicarakan, yaitu Gunung Huangquan. Zulong melanjutkan. Gunung Huangquan. Banyak orang tercengang. Ya, banyak orang telah melihat atau mendengar tentang Gunung Huangquan. Di luar 2 kota, ruang terbelah dan sungai Huangquan muncul. Di ujung sungai Huangquan, ada gunung besar yang menjulang, yaitu Gunung Huangquan. Gunung Huangquan, tempat yang sangat rahasia, bahkan aku belum pernah memasukinya. Jalan Zulong. Orang-orang terkejut. Zulong, sebagai dewa bela diri yang kuat, berada di luar jalan surga dan sosok yang tak terkalahkan. Di benak orang, dia harus menjadi sosok yang maha tahu. Tanpa diduga, bahkan Zulong belum pernah ke sana. Tempat seperti apa yang seharusnya. Aku juga telah melihat beberapa catatan dan legenda dari beberapa buku yang sangat kuno. Dikatakan bahwa Gunung Huangquan bukan berasal dari surga, Yuan, atau dewa jahat, tetapi dari luar surga. Jalan Zulong. Yan Wei. Banyak orang bingung. Yan Wei, apa maksudmu? Apakah ada dunia lain selain Yuan, surga, dan dewa jahat? Yan Wei. Dan berbisik dan mengerutkan kening, seolah dia tahu sesuatu. Yan Wei. Gelembung bergumam, dan matanya tampak bingung. Gelembung, apa yang kamu tahu? Untuk Lu Ming. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jalur gelembung. Lu Ming bingung dan tidak tahu kenapa. Dan melirik gelembung itu dan tidak banyak bicara. Tuan, apa itu Tian Wei? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tian Wei. Zulong menatap langit. Di matanya yang berubah-ubah, dia tampak memancarkan warna kenangan. Setelah setengah suara, dia berkata, ini adalah tempat yang luas.
Mari kita bicarakan di masa depan. Mari kita bicara tentang Gunung Huangquan dulu. Dikatakan bahwa Gunung Huangquan berasal dari luar langit. Sangat kuno dan misterius. Pada waktu biasa, ditutupi oleh lapisan larangan. Bahkan aku tidak bisa masuk. Namun, bukan tidak mungkin memasuki gunung selamanya. Dikatakan bahwa larangan Gunung Huangquan akan dibuka setiap 10.000 perampokan, dan kemudian kamu akan bisa masuk. Orang-orang semakin terkejut, bahkan Zulong tidak bisa masuk, lalu siapa yang bisa masuk? Apalagi ini bencana. Lama sekali. Setiap perampokan adalah 33.033 tahun. Bukankah lebih dari 3 miliar tahun? Kerumunan saling memandang. Menurut buku dan catatan kuno, Gunung Huangquan, seperti dunia, mengandung harta yang tak terbatas. Harta tingkat Tian Daobing dapat dilihat sesuka hati. Bahkan beberapa harta memiliki efek menentang surga. Tidak peduli berapa banyak luka yang kamu derita, kamu dapat dengan cepat pulih. Kali ini, saatnya pembukaan Gunung Huangquan, jadi akan sering terjadi anomali. Nenek moyang suci ras alien belum bisa bertarung. Hanya menunggu kesempatan ini, dia akan membawa Shengzu ke Gunung Huangquan dan mendapatkan kesempatan. Tidak hanya dia bisa disembuhkan, tapi juga lukanya bisa disembuhkan. Kalau begitu, kita tidak bisa menolaknya. Jadi, kali ini, aku memanggil kamu ke sini untuk membawa kamu ke Gunung Huangquan. Pertama, kamu bisa menghentikan ras alien. Kedua, kamu juga bisa mendapat kesempatan. Jika kamu bisa mendapatkan peluang besar di dalam, aku khawatir kultivasi kamu akan maju dengan pesat. Zulong menjelaskan. Tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa ini adalah tujuan Zulong mengumpulkan mereka. Hentikan ras alien, lalu dapatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi. Kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang beruntung. Setelah kalian masuk, kalian akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapat kesempatan. Namun, aku ingin mengingatkan kalian bahwa Gunung Huangquan sangat berbahaya. Kali ini, orang asing akan masuk dengan banyak orang. Ini untuk tentu. Terlebih lagi, bentangan luas Gunung Huangquan, seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, sangat luas hingga sulit untuk membayangkan bahwa itu tidak lebih kecil dari total luas 9 wilayah surgawi di langit. Selain itu, ada makhluk tak berujung di dalamnya. Ada manusia dan ras lain. Negara-negara mapan dan makmur hingga ekstrim. Bahkan di dalamnya, ada alam roh bela diri. Wajah Zulong bermartabat, dan dia memperingatkan dengan serius. Apa? Kerumunan menganga. Bab 2459. Kata-kata Zulong, biarkan semua orang melongo. Di Gunung Huangquan sebenarnya sangat luas, dengan luas yang tidak lebih kecil dari 9 wilayah langit yang dijumlahkan. Selain itu, ada berbagai makhluk hidup, membentuk negara, dan bahkan beberapa yang kuat di alam dewa perang. Ini luar biasa, Gunung Huangquan benar-benar surga lain atau dunia dewa jahat. Tapi satu hal, kamu dapat yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat makhluk apapun di Gunung Huangquan, bahkan jika itu adalah dewa perang, itu tidak akan pernah keluar. Konon semua orang di Gunung Huangquan telah dikutuk. Mereka akan selalu terperangkap di gunung tersebut selama beberapa generasi yang akan datang. Bahkan di beberapa tempat di Gunung Huangquan, makhluk terkutuk tidak bisa masuk. Hanya mereka yang belum dikutuk bisa masuk. Jadi, inilah kesempatan kita. Zulong terus berkata, dan segala macam pikiran berputar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, meskipun akan ada peluang besar untuk memasuki Gunung Huangquan, itu juga sangat berbahaya. Saat kita masuk, kita tidak hanya harus menghadapi ras alien, bertarung dengan ras alien, tetapi juga bertarung dengan makhluk di gunung. Oleh karena itu, aku tidak akan memaksa kamu untuk pergi sekarang jika kamu ingin berhenti. Suara Zulong menyebar ke seluruh penonton, tapi tidak ada yang tersisa. Dengarkan arti Zulong, Gunung Huangquan berasal dari langit. Ini sangat misterius. Ada banyak harta karun. Keberadaan negara Wushan sedang menatapnya. Bahkan Zulong belum pernah masuk. Hanya sekali malapetaka dibuka, ada peluang besar. Meski akan ada bahaya, kapan tidak ada bahaya? Bahkan jika kamu tidak masuk, di masa depan, ketika dewa perang negara lain pulih dan membunuh di surga, mereka juga akan mati. Lebih baik masuk dan bertarung. Nah, kalau begitu, ayo kita masuk. Zulong mengumumkan. Tidak mungkin membawa terlalu banyak orang. Jika tidak, jika mereka masuk, mereka tidak akan habis jika ada serangan dari suku lain. Aku percaya itu sama dengan ras lain. Aku tidak berani mengirim terlalu banyak orang. Tapi saat kamu masuk, ingat beberapa poin. Pertama, saat kamu masuk, kamu melihat ras asing. Bunuh. Kedua, cobalah untuk menemukan tempat-tempat di mana kehidupan Gunung Huangquan tidak dapat pergi. Ada kemungkinan besar tempat-tempat itu memiliki hubungan organik. Ketiga, ingatlah untuk memanfaatkan situasi. Kadang-kadang, kamu dapat menggunakan kekuatan makhluk hidup di Gunung Huangquan untuk membunuh ras alien. Jika kamu dapat menggunakan keadaan roh bela diri yang kuat dari Gunung Huangquan untuk menghancurkan leluhur alien dan siksin leluhur suci, kamu dapat melindungi surga kami dari kerusakan. Zulong memperingatkan dengan serius.
Kerumunan mengangguk, dan memang seharusnya begitu. Tentu saja, aku tidak masuk. Semua ini adalah apa yang aku lihat menurut buku dan catatan yang sangat kuno. Ini merupakan bencana. Aku tidak tahu perubahan apa yang terjadi di Gunung Huangquan. Jadi ketika aku pergi yang paling penting adalah beradaptasi dengan keadaan. Yah, Gunung Huangquan akan dibuka dalam sebulan. Setelah sebulan, kamu akan datang ke sini untuk berkumpul. Aku khawatir butuh waktu lama bagimu untuk keluar. Jika kamu punya sesuatu, tolong atur terlebih dahulu. Perintah Zulong. Ya. Mereka menerima pesanan dan pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing pergi dari sini dan berencana pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan Lu Yuntian. Akan memakan waktu lama bagi mereka untuk pergi. Bahkan Zulong mengatakan itu tidak singkat. Itu pasti benar. Apalagi Lu Ming tidak akan melewatkan perjalanan ini. Jika Lu Ming ingin meningkat pesat, dia harus berlatih selangkah demi selangkah. Itu terlalu lambat. Selain itu, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Sumber dayanya tidak cukup untuk promosinya. Ini mungkin kesempatan untuk pergi ke Gunung Huangquan. Kembali di kota Tiandi, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian, mengatakan bahwa mereka akan tutup untuk jangka waktu tertentu dan membiarkan Lu Shen Huang, Mo Xuan dan Lu Qi tinggal di kota Tiandi untuk menemani mereka. Setelah sebulan, Lu Ming dan Xian Yanxing kembali ke alun-alun sarang Zulong. Semua orang berkumpul lagi. Zulong berdiri di udara, lambaian tangannya, sebuah perahu kecil, muncul, dan kemudian tumbuh dengan cepat. Ini, kapal perang. Tidak, ini bukan yang dibangun dengan gaya arcaian. Mata Lu Ming bergerak. Dulu, dia membawa perahu di sungai Huangtian, yang sangat mirip dengan yang ada di sungai Huangtian. Taigu Tixiu pernah berkata bahwa kapal perang adalah harta karun yang didapat nenek moyang Tixiu dari peninggalan dan dapat menahan air dari mata air kuning. Apakah itu yang didapat Gunung Huangquan? Lu Ming mengubah sebuah ide. Kapal ini, bernama kapal perang Tongtian, kalian semua datang. Jika ingin memasuki Gunung Huangquan, kalian harus menyeberangi sungai Huangquan dengan harta karun ini. Jalan Zulong. Ya. Segera, ribuan orang naik ke udara dan terbang ke kapal perang. Benar saja, itu juga disebut kapal perang ke langit. Mata Lu Ming bergerak dan dia meraih tangan Xian Yanxing dan terbang ke kapal perang. Kapal perangnya sangat besar, ribuan orang, hanya area kecil. Setelah semua orang memasuki kapal perang Tongtian, kapal perang Tongtian menyusut dengan cepat dan kemudian dikumpulkan oleh Zulong. Kemudian, Zulong keluar dan menghilang di sarang Zulong. Saat berikutnya, medan perang di luar dua kota, ruang bergetar, dan sosok Zulong muncul. Kecepatannya luar biasa. Moko. Zulong melihat ke depan. Di bawah guncangan kehampaan di depan, ada juga sosok. Itu adalah nenek moyang alien, Moke. Zulong, kali ini, kamu dikalahkan. Saksin dan aku akan pulih di Gunung Huangquan dan memenggal kepalamu ketika saatnya tiba. Moke, Santo Alien, berbicara dengan acuh tak acuh. Lihat siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Zulong menanggapi dengan dingin. Dia melangkah keluar dan bergegas ke celah angkasa dan datang ke langit di atas sungai Huangquan. Dengan lambaian tangannya, kapal perang Tongtian tiba-tiba menjadi lebih besar dan mendarat di sungai Huangquan. Zulong mendarat di geladak kapal perang Tongtian. Pada saat yang sama, leluhur alien juga memasuki Huangquan. Dia juga mengeluarkan kapal perang, yang sangat mirip dengan kapal perang Tongtian, dan jatuh di sungai Huangquan. Kedua kapal perang itu, maju berdampingan, menuju mata air kuning. Tuan dari kedua belah pihak saling memandang dan membuat percikan api. Pangeran pertama, Kang Duo. Di kapal perang alien, Lu Ming melihat beberapa karakter yang sangat jahat dalam daftar umur panjang alien. Daftar umur panjang dari beberapa iblis teratas, masuk. Jelas, gagasan leluhur alien, seperti Zulong, tidak terletak pada kultivasi, tetapi pada ki. Semakin kuat keberuntungannya, semakin banyak kesempatan yang bisa dia dapatkan dan bahkan membunuh lawannya. Kedua belah pihak belum memulai. Jika kita melakukannya sekarang, kita hanya akan kehilangan kedua belah pihak dan tidak ada yang bisa memastikannya. Dua kapal perang, terus bergerak maju, dan di depan sungai Huangquan, sebuah gunung besar, jika bayangannya terlihat, tampak sangat jauh. Setelah 3 bulan berkendara, mereka masih belum mencapai ujung sungai Huangquan. Apalagi gunung selalu ada di depan, dan aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Segera. Saat ini, Zulong membuka mulutnya, dan semangat semua orang terkejut. Apakah akhirnya datang? Kamu lihat, gunung itu sudah hilang. Tidak, ada pusaran air di depan. Tiba-tiba, seseorang berseru. Di depan kami, gunung itu menghilang. Sebaliknya, ada pusaran besar. Semua mata air kuning mengalir ke pusaran itu. Apakah ini akhir dari dunia bawah? Bab 2460. Di ujung sungai Huangquan, ada pusaran air yang sangat besar dan tak ada bandingannya. Di depan pusaran ini, kapal perang besar itu terlihat seperti semut kecil. Ledakan. Raungan memekakkan telinga datang, dan arusnya terlalu cepat, membentuk daya tarik yang mengerikan.
Itu bekerja di kapal perang, dan kapal perang itu perlu digulingkan ke langit. Tidak, ayo pergi. Banyak orang terlihat gila dan ingin keluar dari sini. Air mata air kuning sangat kuat dan menakutkan. Bahkan jika Kaisar Surga terlibat, itu akan berbahaya. Di bawah Kaisar Surga, akan ada kematian tanpa kehidupan. Jika terperangkap dalam pusaran ini, ia akan mati. Tenang, hanya melalui pusaran ini kita bisa memasuki Gunung Huangquan. Saat ini, Zulong sedang minum banyak, suaranya seperti lonceng besar, dan dia bergetak di hati orang-orang. Orang-orang berusaha untuk menjaga pikiran mereka tetap stabil. Zulong tidak akan menyakiti mereka. Setelah keributan, pihak lain dari klan juga ditekan oleh nenek moyang alien. Ledakan. Dengan air mata air kuning, dua kapal perang yang terhubung ke langit tersapu ke pusaran air mata air kuning dan menghilang. Luming dan yang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan. Di sekelilingnya gelap, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suaranya. Ada keheningan di sekitar. Menabrak. Saat berikutnya, mereka sepertinya telah melewati sesuatu, dan cahaya di sekitar mereka tiba-tiba menyala. Ini. Pada saat ini, Luming tiba-tiba melebarkan matanya dan membuat penemuan yang menakjubkan. Saat ini, mereka berada di ketinggian, dan bukan di atas semua kapal perang langit. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Semuanya, termasuk ras alien, terlempar dari langit dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan Luming sekarang tidak dapat menahan kekuatan ini. Dan di bawah, ada sebuah gunung besar, dan mereka jatuh ke arahnya. Awalnya, gunung itu tidak terlihat besar pada awalnya, tetapi semakin dekat mereka, semakin besar kelihatannya. Dan semuanya menyimpang dari arah satu sama lain dan semakin terpisah satu sama lain. Xiao Qing. Luming melihat bahwa Xian Yanxing, Dan, Pao Pao dan yang lainnya juga semakin jauh darinya, terbang ke berbagai posisi di pegunungan. Mereka jatuh semakin cepat, karena ada gravitasi yang mengerikan di pegunungan. Apa gunung yang besar? Semakin dekat kita ke gunung, Luming Yue menemukan gunung itu besar, menakutkan, dan menjulang tinggi. Dari kejauhan, itu bukan apa-apa. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa gunung, tonjolan apapun, tanah datar manapun, adalah dataran yang luas. Besar, terlalu besar. Gunung ini benar-benar seperti dunia yang sangat besar. Saat mereka semakin dekat, mereka bahkan dapat melihat sungai besar dan kota besar. Semuanya jatuh ke posisi yang berbeda. Luming tidak bisa lagi melihat Xian Yanxing dan. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya bisa melihat beberapa sosok yang jauh darinya. Sua. Luming jatuh ke tepi gunung. Saat dia mendekat, Luming menemukan ada hutan lebat di bawah. Daya tarik yang mengerikan menarik Luming dan jatuh ke arah hutan. Sumbu gravitasi yang mengerikan. Di gunung ini, gravitasinya ribuan kali lipat dari dunia luar. Hati Luming gelap karena terkejut, kekuatan dunia, menstabilkan tubuhnya, jatuh ke arah hutan. Ledakan. Luming jatuh dengan keras di hutan, langsung menginjak-injak lubang besar di tanah, dan gelombang kejut yang kuat menghancurkan kayu kuno di sekitarnya. Luming Chang menarik nafas dan akhirnya tiba di Gunung Huangquan. Roh asli di sini, tidak, ini bukan ki asli. Saat berikutnya, mata Luming menjadi cerah. Dia menemukan bahwa ada sejenis energi, bukan gas asalnya, melainkan sejenis energi yang lebih tinggi dari gas asalnya. Kualitas energinya lebih tinggi dari gas aslinya. Selain itu, ia dapat menyerap dan memurnikan, dan efeknya setidaknya 10 kali lebih baik daripada gas aslinya. Ini. Luming kaget, yang artinya kecepatan latihannya di sini jauh lebih baik daripada di dunia luar. Meski mungkin tidak 10 kali lebih cepat, setidaknya bisa 5 kali lebih cepat. Apa asal-usul dan kondisi budidaya Gunung Huangquan? Jauh lebih baik daripada surga. Pikiran Luming penuh dengan imajinasi. Sua. Tepat pada saat ini, cahaya dan bayangan di sekeliling berkedip, dan saat berikutnya, serangkaian sosok muncul mengelilingi Luming. Teran. Melihat angka-angka ini, Luming terkejut. Angka-angka ini sebenarnya adalah semua manusia, dengan jumlah lebih dari 30 orang. Selain itu, pencapaian mereka mencengangkan, dan mereka sama dengan pencapaian Kaisar Agung. Begitu mereka muncul, ada lebih dari 30 Kaisar Agung. Bahkan jika mereka ditempatkan di surga, mereka semua adalah kekuatan yang kuat. Lebih dari 30 orang, dengan tatapan membunuh di mata mereka, menatap Luming dan mengertakkan gigi, berharap untuk mencabik-cabik Luming. Luming tidak tahu, dia baru saja tiba, dia tidak menyinggung orang-orang ini. Mengapa orang-orang ini menatapnya dengan galak? Secara khusus, ada seorang wanita muda yang terlihat seperti bunga seperti batu giok. Saat ini, dia menatap Luming dengan getir, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Nak, siapa kamu? Mengapa menghancurkan kami untuk menangkap rubah darah giok? Seorang pria besar memelototi Luming, tubuhnya mengeluarkan nafas yang kuat. Ini adalah Kaisar Bintang 5 dengan kekuatan besar. Hancurkan kamu untuk menangkap rubah darah giok. Luming terlihat bingung. Dia tidak melakukannya. Dia baru saja datang.
Kamu masih ingin berpura-pura bodoh. Kami butuh 3 bulan untuk membawa rubah darah giok. Sepertinya kami akan menangkapnya. Tapi kamu turun dari langit dan membuat suara yang sangat keras sehingga darah giok rubah ketakutan. Apakah kamu masih mengatakan itu bukan? Wanita itu benci menatap Luming, menggertakkan gigi. Ah! Luming akhirnya mengerti. Dia baru saja jatuh dari langit, dan pihak lain, yang kebetulan menangkap rubah darah giok di sini, baru saja dikejutkan olehnya. Kebetulan sekali. Luming tertawa getir. Dia terdiam. Hadirin sekalian, aku tidak bermaksud demikian. Aku bersedia memberi kompensasi kepada kamu atas kerugian yang kamu alami. Lu Mingdao. Kompensasi? Bagaimana cara mengkompensasinya? Rubah darah giok sangat langka, sangat sulit ditangkap, bisakah kamu menangkapnya? Wanita muda terus membenci. Nona, mengapa berbicara omong kosong dengannya? Aku pikir dia dikirim oleh Moyo untuk menghancurkan rubah darah giok yang kita tangkap. Pria besar di kerajaan bintang 5 itu marah. Ya, itu pasti dari Moyo. Tentu saja, dia tidak ingin kita menyembuhkan pemiliknya. Yang lainnya juga meraung. Menurutku, bawa dia turun dan interogasi dia dulu. Seorang lelaki tua berambut abu-abu bergegas menuju Luming. Dia meraih Luming dengan tangan besar. Dia meraih Luming dengan cakar besarnya. Orang tua ini memiliki prestasi Kaisar Bintang 2. Mengapa sistem kultivasi semacam ini? Luming bergerak dalam pikirannya, dan kemudian hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menunjukkan satu jari. Luming sangat penasaran dengan metode kultivasi orang-orang ini dan ingin mengujinya. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi menggunakan sedikit kekuatan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.